Buka baju mereka, sisakan celana dalam saja. Aduh, anakku. Ayah. Hahaha, anakku, ayah. Kamu, meski hartamu triliunan, apa gunanya? Kamu pikir bisa melawanku? Aku punya sistem pengembalian uang 10.000 kali lipat. Perani lawan aku? Kalian, nikmati saja sisa hidup kalian yang menyedihkan. Hahaha, pergi. Anakku. Sistem pengembalian uang. Apa itu sistem pengembalian uang? Yang Tian, sepertinya kamu banyak musuh ya. Kita sudah seperti ini. Apalagi yang kalian mau? Apalagi? Aku adalah Ye Chen, pemilik sistem Dewa Penyembuh. Minggu lalu aku mengobati orang terkaya, berani mengatur-atur aku, maka kalian berdua tidak perlu lagi hidup dengan anggota tubuh yang lengkap. Aduh. Ye Chen, kamu. Tidak usah berterima kasih. Sampai jumpa, HMPH. Kenapa? Ayah. Anakku. Ayah. Tisk. Benar-benar menyedihkan. Aku lihat kalian seperti ini, nanti mungkin. Bahkan makan pun tidak bisa. Kebetulan aku punya semangkuk makanan anjing. Kamu bisa kuberikan untuk kalian berdua. Aku punya sistem dewa masak. Makanan yang dibuat seperti ini, kalian masih mengeluh? Kalau tidak mati, siapa lagi? Setila makan semangkuk makanan anjing ini. Pergi dengan tenang. Ayah, anakku. Sangat menjijikan, Raja Naga, Dewa Perang, Dewa Penyembuh, Dewa Masak. Pria utama dalam drama pendek ini, hanya karena orang lain salah bicara. Langsung membunuh seluruh keluarganya, lebih jahat dari penjahat. Yang terakhir, Cuking dengan sistem Raja Dewa. Bahkan mengubah keluarga ini menjadi boneka. Kalau aku ada di drama ini, pasti akan menghabisi semua yang punya sistem. Semua penjahat yang jahat harus dibunuh. Ini di mana? Aku tidak mati. Tuan muda. Nona Jiaro mengundang Anda untuk menghadiri pesta ulang tahun kakeknya. Jiaro. Su Jiaro. Pasangan resmi dari sistem Dewa Ye Chen. Aku terlempar ke dalam. Drama pendek yang penuh dengan 4 sistem, dan menjadi korban paling malang. Aku hanya bercanda, ini benar-benar akan membunuhku. Tuan muda, apa yang Anda katakan? Anakku, hahaha, anakku, lihat. Apa yang kubawa untukmu? Hahaha, hei. Aku tahu. Ginseng abadi. Hei, bagaimana kamu tahu? Aku sudah menonton episode ini, tentu saja tahu. Makanya kita berdua satu pikiran. Hei anakku. Bukankah kamu suka gadis dari keluarga Su? Hei kamu. Bawa ginseng ini ke sana, hei. Aku juga sudah menghubungi Dewa Ye. Nanti kamu menyelamatkan kakeknya, ini adalah budi besar. Kamu tidak perlu khawatir, dia tidak mau menikahimu. Aku hanya membawa barang ini ke sana. Dan bertengkar dengan Ye Chen yang berpura-pura menjadi satpam. Dia ingin mendapatkan ginseng ini, bilang aku meremehkannya. Membuatku dicemooh semua orang, ginseng abadi dirampas. Dan diberikan kepada Ye Chen. Dewa mana yang akan memakai baju satpam compang-camping? Untuk menghadiri pesta orang lain. Hei anakku, apa yang kamu katakan? Ayah tidak mengerti. Satpam apa? Ayah, aku tidak akan pergi ke pesta ini. Su Jiaro, aku juga tidak akan menikahinya. Hahaha, anakku, jangan berpura-pura. Hei, di seluruh Jiangqing. Siapa yang tidak tahu kamu mencintai Su Jiaro? Sampai mati, bahkan bilang.
tidak akan menikah dengan orang lain. Hei, tenang saja anakku. Ayah pasti akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Tidak pergi, mati pun tidak pergi. Semakin cepat pergi, semakin cepat mati. Aku sudah susah payah menjadi anak orang kaya. Aku menikmati hidup saja, kenapa harus berurusan dengan tokoh utama? Sistem antagonis takdir diaktifkan karena pemilik sistem di dunia ini banyak berbuat jahat, membuat marah langit dan manusia. Harap host membersihkan. 4 pemilik sistem. Raja kaya, dewa, dewa masak, raja dewa. Aku. Tugas gagal, host akan dihapus permanen oleh pemilik sistem. Berhasil kembali ke dunia nyata, mendapatkan semua hadiah yang dimiliki. Kamu menyuruhku melawan 4 sistem. Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi untuk mengambil daging tangseng untukmu? Kamu bunuh saja aku. Nap, kamu kenapa ini? Tuan rumah hanya perlu merusak alur cerita dan kesempatan asli dari para pemilik sistem itu. Untuk mendapatkan sebagian skill mereka, cukup dengan membuat nasib mereka hancur total. Aku bisa mengambil sistem mereka. Aku tidak mau, melawan satu saja sudah cukup. Kamu mau aku melawan 4 sistem. Mereka punya banyak kesempatan gagal, tapi nyawaku cuma 1. Hampir mati, tidak mau, apapun yang terjadi, tidak mau. Tuan rumah adalah penjahat takdir, meskipun tidak melawan para protagonis lain yang memiliki sistem. Mereka akan datang untuk menghapus tuan rumah. Jadi, Bagaimanapun juga aku akan mati. silakan tuan rumah menyelesaikan tugas. Sistem sialan, kamu memang kejam. Adu NK, kenapa kamu melawan? Nanti kamu terlambat. Jangan Sujaro. Akan membuatmu berlutut di luar pintu lagi. Kalau sampai terjadi, ayahmu harus membayar. Pesanan jutaan untuk membuatnya senang. Baiklah, aku pergi, tapi kali ini aku tidak akan menjadi pelamar lagi. Inilah kehidupan orang kaya. Yang Master Yang. Sungguh baik. Hei, Yang Master Yang, kamu datang bagaimana hari ini siap? Untuk menaklukkan. Kakak ipar. Anjing peliharaan aku, meskipun makin dariku. Tapi itu juga karena dia yang menghasut. Sehingga aku bermusuhan dengan 4 protagonis. Lihat, kakak ipar datang. Wah, kakak ipar hari ini sungguh cantik, pantaslah dia putri keluarga Su. Sungguh memiliki kecantikan yang memesona. Halo. Ye Chen ini, meskipun kaya, tapi sengaja memakai seragam satpam di acara seperti ini. Jelas-jelas sengaja membuat orang jengkel. Tapi kali ini ginseng abadi, aku tidak akan lagi memberikannya untukmu. Dari mana datangnya anjing sialan ini? Apa pantas seorang satpam bicara di sini? Tidak bisa, sesuai dengan cerita asli, alur selanjutnya adalah Ye Chen membuka identitasnya, lalu pamer dan menghajar semua orang. Jangan biarkan dia mengikuti alur cerita aslinya. Baiklah, Dr. Ye. Jangan berpura-pura. Kamu kenal aku? Dokter ya. Wah, kamu ternyata Dokter Ye. Wah, baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Benar, aku adalah jenius medis yang sering dibicarakan orang. Dokter Ye yang bisa menyembuhkan segala penyakit, Ye Chen. Nona Su, aku datang kali ini khusus untuk mengobati kakekmu. Benarkah? Bukankah keluargaku mengeluarkan 20 juta untuk memintamu mengobati kakek Sujiaro? Kenapa di mulutmu jadi seolah kamu datang khusus? Sistem dokter, kalau hari ini kamu bisa berpura-pura, aku akan ganti nama keluargaku. Di cerita aslinya, karena kamu sengaja memakai seragam satpam. Aku ingin mengusirmu, dan akhirnya kita bermusuhan. Bahkan uang yang keluargaku keluarkan untuk memintamu mengobati. Semua ginseng abadi itu kamu ambil sendiri dan menjelekkan namaku. Kamu malah membuat dirimu terlihat baik. Kali ini, aku akan menghancurkanmu. Hehe, sebenarnya begini, keluarga yang itu memang membutuhkan bantuanku, dan aku hanya menerima sedikit biaya simbolis. Tapi kali ini datang ke pesta ini, aku benar-benar datang dengan sukarela. Yang Tian, kamu ini anak orang kaya. Apa hakmu untuk mencelaku? Setiap hari mengganggu Nona Su. Kenapa kamu belum pergi? APA kamu? Sujiaro, kamu mengadakan pesta ulang tahun hari ini. Bukankah untuk meminta bantuan semua orang? Melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan kakekmu? Kenapa belum mulai? Apa yang kamu tunggu? Yang Tian, jangan pikir karena keluargamu punya uang bisa meminta orang datang, aku akan melakukan sesuatu padamu.
Katanya kamu akan memberikan ginseng abadi bernilai miliaran untuk membantu menyelamatkan kakekku. Tapi meskipun begitu, aku tetap tidak akan memandangmu. Dengar, Nona Su tidak menyukaimu. Kamu terus mengganggu seperti ini. Apa artinya? Nona Su jelas suka pria yang berkemampuan. Seperti kamu yang keras kepala ini, tidak pantas untuk Nona Su. Benar, Dokter Ye mengerti aku. Sudah, sekarang aku sama sekali tidak tertarik padamu. Aku benar-benar berterima kasih pada seluruh keluargamu. Sebenarnya aku sudah berpikir, bagaimana caranya agar tidak bertengkar dengan orang ini. Karena kamu ini wanita bodoh. Sekarang sudah selesai. Cepatlah pergi dengan Dokter Ye Chenmu dan kaburlah. Yang Tian, jangan pikir. Karena kamu bermain hard to get padaku, aku akan tertarik padamu. Kamu bermimpi. Gue bilang, cewek ini otaknya ada masalah ya. PDW banget sok narsis, gue yang Xiao. Adalah anak orang tajir nomor 1 di Jiangcheng, masa harus gantung diri? Di pohon bengkok kamu? Terus, kapan gue bilang mau kasih ginseng abadi? Yang Tian, jangan pikir gue nggak tahu. Rencana kamu. Kamu. Nona, pesta ulang tahun sebentar lagi mulai. Dukun Ye, silakan duduk. Yang Tian, ngaca deh kamu bantu gue sama Dukun Ye. Jadi perantara, nanti boleh cari tempat berdiri sembarangan. Ngomong-ngomong, kan kamu mau kasih ginseng abadi ke gue? Keluarin dong. Hei orang, Yang Xiao, ini hadiah yang Anda siapkan. Ini dia ginseng abadi? Asal Yang Tian nurut kasihkan. Ditambah Dukun Ye, pasti bisa sembuhin kakek. Kali ini terpaksa deh, tambah dikit rasa suka ke dia. ginseng abadi inilah yang memulai nasib sial gue. Mana mungkin gue kasih lagi ke kamu? Asal dapat ginseng abadi, penyakit kakek Su langsung sembuh. Nanti Su Jiaro juga jadi milik gue. Yang Xiao cepatlah buka, biar kami lihat. Kami juga penasaran, ginseng abadi. Kelihatannya gimana? Iya nih, yang harganya miliaran. Ginseng abadi. Bikin kami melek juga dong. Oke, bakal gue tunjukin nih hadiah ulang tahun gue. Semoga kakek panjang umur dan berkelimpahan rezeki. Lobak putih? Kakek gue ulang tahun, kamu kasih lobak putih? Lobak putih kenapa? Nggak suka? Lobak putih ini justru bagus, bikin lancar kentut dan pencernaan, juga beser. Kamu simpan baik-baik, buat kakek kamu. Abis sembuh sama Dukun Ye, pasti kepake. Yang Xiao kamu, salah ambil ya? Kan rencananya. Kamu kan anak orang berkelas, masa kasih lobak? Kita kan gak ada hubungan, gue lagi punya duit. Emang urusan kamu? Dulu kamu bukan begitu. Waktu itu gue belum ngerti. Maaf ya. Bawa turun. Bungkusin buat Nona Su. Terus ini apaan? Nona Su, ini baru ginseng abadi. Buat penyakit kakek kamu, sangat membantu. Punya ini, sistem dukun gue bisa naik level lagi. Gue tahu kok, Yang Tian. Kamu sengaja bikin gue kesel kan? Kamu berikan ginseng abadi ini padaku sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Aku bilang, kalian ini gila ya? Barang bagus ini, ayahku menghabiskan lebih dari 1 miliar. Untuk membelinya. Kamu bilang mau dikasih, langsung dikasih. Aku tidak akan memberikannya pada ayahku, malah memberikannya pada kakekmu. Si perempuan percaya diri ini. Yang Tian, kamu. Apa kamu? Sebelumnya hanya karena aku menyukaimu. Kamu menggantungku seperti mesin ATM. Dengan prinsip tidak aktif dan tidak bertanggung jawab, masih disebut gadis tercantik di Jiangcheng. Menurutku, kamu adalah gadis pencari uang nomor 1 di Jiangcheng. Kamu bicara seperti itu, apakah tidak keterlaluan, Yang? Cepat berikan ginseng abadi padaku. Hai. Kamu bilang mau dikasih, langsung dikasih. Bagaimana kalau aku tidak mau? Di sini banyak orang yang melihat, kamu masih ingin merampas secara terang-terangan? Cepat, cepat, bawa turun, simpan baik-baik. Hai. Sial, tanpa ginseng abadi, aku harus menyelamatkan nyawa kakek ini. Pasti akan menghabiskan banyak energi vitalku. Sujiaro ini, sampai sekarang belum pernah kusentuh. Menghabiskan begitu banyak energi vital pada seorang kakek yang hampir mati. Terlalu tidak worth it. Di mana tabibnya? Tabib. Kakek, cepat bangun, aku bawa tabib Ye untuk mengobatimu. Kakak ipar, bukankah Yang Xiao sudah bilang? Tabib ini adalah yang diundang oleh Yang Xiao. Serahkan padaku. Kakek, denyut nadinya kacau, 5 darah tidak lancar. Kalau bukan aku yang datang hari ini, paling lama 1 hari, kakek akan sulit disembuhkan. Tabib Ye, kamu punya cara? Ada. Si anjing ini datang lagi untuk apa? Yang Tian,
keluarkan ginseng abadi. Bukankah kamu tabib? Kenapa minta obat padaku? Yang, kamu yang memintaku untuk bertindak, maka bahan obat yang kamu siapkan. Secara logis dan etis, seharusnya bisa kugunakan. Lagi pula kakek ini sudah sakit parah seperti ini. Kamu tidak mau membantu sedikit pun? Apa kamu masih punya hati nurani? Bukan, tunggu sebentar. Kamu bilang tabib, tapi kamu bahkan tidak punya obat. Aku bayar kamu untuk mengobati, tapi kamu malah minta aku menyediakan obat untukmu. Obat ini harganya lebih dari 1 miliar, kamu bilang mau dikasih, langsung dikasih? Uangnya. Kamu ganti aku. Iya, tabib Ye ini sombong sekali. Kita juga belum pernah melihatnya bertindak. Dia selalu mengincar ginseng abadi milik Yang Shao. Jangan-jangan dia penipu obat? Kayaknya benar juga. Lihat saja usianya, tidak terlihat seperti bisa mengobati. Sialan, ingin memaksa aku secara moral. Selama saya tidak punya moral, siapapun tidak bisa memaksa saya. Kamu bicara banyak, jangan-jangan karena tidak punya akar ginseng saya. Kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit, ya? Bagaimana mungkin? Saya ini dokter hebat. Kalau begitu, kamu yang obati. Baiklah, mari kita bertaruh hari ini. Jika saya bisa menyembuhkan kakekmu, kamu harus memberikan akar ginseng 10.000 tahun itu kepada saya. Bukan, saya ini ayahmu, kenapa kamu melakukan apapun yang saya suruh? Sering-sering bertaruh dengan akar ginseng 10.000 tahun saya yang bernilai miliaran. Bagaimana kalau kamu mengambilnya tapi tidak bisa menyembuhkan? Saya, dengar-dengar sebelumnya. Yang Shao ini adalah penjahat sinta keluarga Suya? Hari ini kok tidak terlihat seperti itu? Saya sudah bilang sebelumnya. Yang Shao adalah anak orang terkaya. Bagaimana mungkin dia menjadi penjahat sinta seorang wanita? Di kehidupan sebelumnya, karena bertaruh. Kamu menipu saya untuk mendapatkan akar ginseng 10.000 tahun. Kali ini, apakah saya masih sebodoh itu? Sudah, jangan bertengkar lagi, Yang Tian. Bukankah kamu selalu ingin mendapatkan saya? Saya setuju, asalkan kamu menyembuhkan kakek saya. Saya bersedia menikah denganmu. Keluarga yang terhormat, dengan nama orang terkaya. Tapi menggunakan cara yang tidak terhormat, untuk memaksa seorang wanita. Yang, kamu sudah pantas mati. Saya ingat di cerita aslinya, tidak ada akar ginseng 10.000 tahun. Dia tidak bisa menyembuhkan kakek Sujiaro. Hari ini, asalkan membuat Sujiaro kecewa padanya. Kita bisa menghindari plot aslinya. Ye Chen, kamu pasti mati hari ini. Saya memaksanya, ini jelas dia yang bilang sendiri. Ye Chen, bukankah kamu dokter hebat? Kekayaan besar ini diberikan padamu, kamu yang obati. Kalau berhasil menyembuhkan, kamu bisa mendapatkan si cantik, bagus, kan? Tanpa akar ginseng 10.000 tahun, dengan kemampuan saya sekarang. Paling-paling hanya bisa menekan penyakitnya, membuatnya bangun tidak mungkin. Kekiwalai. Kamu tidak bisa, ya? Saya lihat dokter hebatmu ini. Tidak sehebat itu, Ye Chen. Saya lihat tanpa akar ginseng 10.000 tahun, bagaimana kamu bisa menyembuhkan? Hari ini kalau tidak bisa menyembuhkan kakek Su. Karakter utama kamu sudah tamat. Kamu yang memaksa saya, HMPH. 10 jarum dewa. Jarum pertama di tengah alis, kedua di jari telunjuk, ketiga di jari kelingking, keempat di lutut. Jarum kelima di pergelangan kaki, keenam di leher, ketujuh di pipi, kedelapan di dagu. Jarum ke-9 di telapak tangan, ke-10 di ubun-ubun, ke-10 di ubun-ubun. Bangun, bangun, bangun. Tidak mungkin. Tanpa akar ginseng 10.000 tahun dia juga bisa. Benar-benar hebat. Saya ini sudah bangun ya? Kakek, kamu sudah bangun. Kamu membuat Jaro sangat ketakutan. Ngomong-ngomong kakek, dia, Dokter Ye yang menyelamatkanmu. Ah, hal kecil seperti ini tidak perlu disebut-sebut. Di usia muda sudah memiliki kemampuan seperti ini. Di masa depan pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Ah, tidak seperti beberapa orang. Orang tua. Kalau kamu tidak suka dengan saya, bayarlah biaya konsultasi dokter ini 20 juta. Lunasi saya. Yang Tian, bagaimana kamu berbicara dengan orang yang lebih tua? Kakek ini baru saja sembuh dari sakit parah. Apakah kamu tidak tahu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Anak yang baik, anak yang baik. Baru pantas disebut sebagai dokter yang hebat. Oh iya, tadi teknik akupunktur apa yang digunakan? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya, sangat ajaib. Sangat ajaib. Dokter Ye memang berbakat di usia muda, hahaha. Ini kartu nama saya, jika ada kebutuhan di masa depan. Bisa hubungi saya kapan saja. Oh iya, ini punya saya. Dokter Ye, ini punya saya, sebentar. Kakek, tadi saya menggunakan ini, yang bisa menghidupkan orang mati. Dan menyembuhkan tulang yang hancur, 10 jarum ajaib. Oh tidak. Tidak disangka dia benar-benar bisa membuat kakek bangun. Jika teras begini, akan kembali ke alas semula. Maka usaha saya sebelumnya sia-sia. Ada. Sekarang, lihat apa yang akan kamu lakukan. Ye Chen, menurut saya kemampuan medis kamu biasa saja. Apa maksudmu? Bodoh seperti kamu, pantas mengkritik kemampuan medis saya. Kalau kemampuan medis kamu bagus. Kenapa saya tidak melihat sertifikat praktik medis kamu? Baik. Haha, praktik medis.
Saya Ye Chen, sejak usia 3 tahun sudah hafal buku medis. Usia 9 tahun sudah menguasai 10 jarum ajaib, usia 20 tahun. Saya sudah terkenal di seluruh dunia. Apakah kamu punya sertifikat praktik medis? Kamu. Usia 20 tahun saya sudah berkeliling ke seluruh negeri. Membantu para pejabat dan orang penting memperpanjang umur, kurang dari 2 tahun. Saya sudah terkenal di seluruh dunia. Apakah kamu punya sertifikat praktik medis? Saya. Sampai sekarang, untuk membuat saya bertindak, 1000 emas pun tidak cukup. Di mana pun saya berada, semua orang sangat menghormati saya. Apakah kamu punya sertifikat praktik medis? Bisakah kamu berhenti menyebutkan hal itu? Apakah kamu tahu siapa guru saya? Tahu. Siapa gurumu? Guruku adalah dokter terkemuka saat ini. Dokter pribadi Raja, Hua Zongzi, Dokter Dewa Hua, APA. Ternyata murid Dokter Dewa Hua. Tidak heran masih muda. Sudah memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Begitu hebatnya. Bagaimana? Cekat ya. Lalu, apakah gurumu memiliki sertifikat praktik medis? Tidak, sudah cukup. Kamu. Mendeteksi tuan rumah, berhasil membuat karakter utama sistem, Daosin, hancur. Hadiah akan diberikan segera. 30% keterampilan medis Ye Chen. Ini saja sudah tidak tahan. Ye Chen ini terlalu rapuh mentalnya. Kamu tidak memiliki sertifikat praktik medis, kamu melanggar hukum, tahu? Halo, ini badan pengawas medis? Saya melapor, ada orang yang berpraktik tanpa sertifikat. Alamatnya di sini. Praktik tanpa sertifikat, ini bukan pelanggaran kecil. Kamu tunggu saja masuk penjara. Apakah kamu tidak punya malu? Di seluruh dakian ini, siapa yang tahu nama saya? Ishini. Bagaimana? Punya nama saja tidak cukup. Praktik tanpa sertifikat tetap praktik tanpa sertifikat. Katakan saja itu ke badan pengawas medis. Kamu, siapa yang berpraktik tanpa sertifikat? Dia. Orang ini berpraktik tanpa sertifikat, sudah mengaku. Cepat tangkap dia. Bukan. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Apakah pernah membahayakan orang, bawa ke kantor polisi? Periksa saja nanti tahu. Ikut saya. Hari ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Kakek Su, saya tidak peduli apakah Ye Chen memiliki sertifikat apapun, tapi dia menyembuhkan penyakit saya. Tidak ada sertifikat, lalu kenapa? Orang ini saya, Su Guozhong, Jimin. Jika ada masalah, saya yang bertanggung jawab. TAPI. Tapi pergi sana. Ada masalah. Suruh kepala polisi datang ke saya. Dengar tidak, dengan trik kecil seperti ini, masih berharap menjatuhkan saya. Dengan perlakuan saya sekarang, kamu berusaha seumur hidup pun tidak akan bisa menyamai. Saya. Sudah. Anak muda yang, kakek ini tidak ingin melihatmu. Kamu cepat pergi saja. Dengar tidak, orang suruh kamu pergi. Orang gagal seperti kamu. Pantaskah mengejar jaro? Pantaskah kamu? Yang Tian, saya tidak tahu apa perubahanmu hari ini. Tapi keluarga Su hari ini tidak menyambutmu. Seseorang antar tamu. Gagalkan rencana aku. Kau pantas mati. Jarum ini akan membunuhmu. Aku akan mengambil nyawamu. Dia berani mencoba membunuhku di depan banyak orang. Ini sudah selesai. Hadiah sudah siap. 30% kemampuan medis Ye Chen sudah diberikan. Aneh, aku gagal. Atau mungkin anak ini memang berbakat. Tidak mungkin, pasti kebetulan. Kemampuan medis Ye Chen benar-benar misterius. Aku ingin tahu, apa sebenarnya masalah kakek Su ini? Ye Chen, inikah yang disebut sebagai dokter hebat? Kau hanya memperlihatkan penyakit orang lain demi gengsi. Bahkan tidak punya batasan. Yang Tian, apa maksudmu? Apa maksudmu? Sudah hampir mati masih mau menuduhku. Dia tahu. Tidak mungkin, dia tidak punya kemampuan medis sama sekali. Pasti tidak mungkin dia tahu. Yang Tian, apa yang kau lakukan? Penyakit kakek Su sebenarnya belum sembuh. Belum sembuh? Omong kosong. Aku sekarang sehat bugar. Bagaimana mungkin belum sembuh? Ini. Bagaimana bisa? Dia benar-benar tahu. Tidak mungkin. Teknik 10 jarumku. Selain aku dan guruku, siapa lagi yang bisa? Melihat tanda-tandanya? Kakek, kau tahu apa itu cahaya terakhir? Cahaya terakhir? Apa itu cahaya terakhir? Apa maksudmu? Ye Chen sebenarnya tidak menyembuhkan kakek. Dia hanya menggunakan teknik jarumnya untuk memicu potensi umur kakek. Menciptakan ilusi pemulihan sementara. Dengan satu gerakan ini, kakek kehilangan 10 tahun umurnya. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin, Ye Chen. Dia pasti bukan orang seperti itu. Aku sekarang baik-baik saja.
Kau cepat pergi. Benar atau tidak? Tanyakan saja. Ye Chen, apa yang kukatakan benar? Kau hanya mengada-ada. Ini jealous kau. Menu Dao. Senua orang tahu, Yang Tian. Adalah orang terkenal di Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia mengerti pengobatan? Ye Chen benar. Yang Tian mana bisa pengobatan? Tidak bisa. Harus cepat mendapatkan ginseng abadi. Dengan itu, aku bisa menekan cahaya terakhir kakek Su ini. Kalau tidak, jika waktunya habis, aku akan ketahuan. Yang Tian, sesuai kesepakatan tadi. Aku sudah menyembuhkan kakek Su, berikan ginseng abadi padaku. Pergi. Kapan aku Pernah berjanji padamu. Kakek baru saja sembuh dari sakit parah, sekarang sangat membutuhkan ginseng abadi untuk menghangatkan tubuhnya. Kamu jelas memegangnya, tapi tidak memberikannya. Apakah kamu ingin membunuh kakek? Aku tidak akan memberikannya padamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu. Kamu punya pendapat? Tidak ada gunanya, dengan kualitas sepertimu. Mulut lancip mata mati, kepala tikus dagu menonjol. Tangan mulut panjang, orang lihat anjing santai, setiap hari tidak ada kerjaan. Memegang beberapa jarum, tidak ada yang bilang kamu seperti Romomo. Hahaha. Aku adalah dokter hebat, bukan Rong Momo, sampah. Tidak ada yang bilang kamu marah seperti merajuk. Aku. Aduh, muntah lagi. Memang dokter hebat, energi dan darahnya sangat kuat. Yang Tian. Aku katakan sekali lagi, keluarga Su tidak menyambutmu. Cepat pergi. Tidak bisa biarkan dia pergi, dia harus menyerahkan ginseng abadi. Keluarkan, kakek Su, Anda tidak tahu. Ginseng abadi ini, jika diambil, semua luka dan darah beku sebelumnya bisa hilang semua. Jangan biarkan dia pergi. Anak yang baik. Seseorang. Tangkap Yang Tian. Aduh. Tidak bisa memaksa secara moral, sekarang merampas ya. Kakek, ini kan milik orang lain. Jiaro, barang bagus seperti ini. Dia memegangnya adalah pemborosan, kita memanfaatkannya dengan baik. Benar, temannya benar, seseorang. Kita tidak merampas, cari ginseng abadi itu, bawa ke sini. Tadi kamu sangat sombong, sekarang. Kenapa tidak sombong lagi? Aku beritahu kamu. Kamu hanya orang biasa, sedangkan aku, anak emas langit. Apakah kamu menyadari sesuatu? Apa? Waktu. Hampir tiba. Apa maksudnya? Kakek, kenapa? Kakek, Apa yang kamu tunggu? Cepat dudukan kakek. baik. Ye Chen, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ini. Ye Chen, kamu sebaiknya memberikan penjelasan padaku. Apakah seperti yang dikatakan Yang Tian? Semua karena dia. Tidak memberikan akar ginseng pada kakek kekurangan obat. Merawat tubuh, ini yang menyebabkan, maksudnya adalah. Kamu mengakui tanpa akar ginseng, kamu tidak bisa menyembuhkan kakek. Tidak aku. Lehei tidak. Praktik tanpa izin, sekarang orangnya sudah bermasalah. Cepat. Tangkap dia. Tapi, Jangan tapi-tapian, sekarang kakek sudah diobati seperti ini olehnya. Kalau ada masalah, biarkan dokter gadungan kabur. Siapa yang bertanggung jawab? tidak. Kalian tidak bisa menangkapku, ini dia. Dia yang tidak memberikan obat pada kakek, dia yang membahayakan kakek. Jiro. Kamu bantu aku bicara dong. Jiro. Dibilang bodoh, kamu tidak percaya. Sampai sekarang, kamu masih mau melindungi orang yang membahayakan kakekmu ini? Ikut kami sebentar. Sujaro, kamu biarkan mereka membawaku pergi. Kamu pasti akan menyesal, kamu pikir selain aku, siapa lagi yang bisa mengobati kakekmu ini? Tanpa aku, Sukuozong pasti mati. Wanita, kamu tidak tahu malu ya? Aku beritahu kamu. Yang bisa menyembuhkannya hanya teknik Shengui Si Senku. Kamu sebaiknya menikah denganku, kalau tidak. Jangan harap aku mau mengobatimu, oh ya. Dan orang ini harus berlutut, dan meminta maaf padaku. Apa yang terjadi? Dokter Ye ini, bagaimana bisa mengatakan hal seperti ini? Dia gila ya? Gila. Dia hanya menunjukkan wajah aslinya saja. Hahaha. Lalu bagaimana? Kamu bisa apa? Kalau mau menyelamatkan kakekmu ini, lakukan seperti yang aku katakan. Hahaha. Siapa bilang penyakit ini hanya bisa kamu obati? Tidak mungkin, kakek ini sudah parah sakitnya. Selain teknik Shengui Si Sen dari sekolahku, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kamu? Omong kosong.
Yang Tian, kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Orang bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Kamu. Apa yang ada di pikiranmu setiap hari? Teknik Shen Gui Shizen. Ini, sepertinya aku juga bisa sedikit. Tidak mungkin, di dunia ini selain aku dan guruku. Tidak ada yang bisa teknik Shen Gui Shizen. Mungkin atau tidak, coba saja dulu. Yang Tian, kamu mau ngapain sih? Kamu sama sekali tidak bisa ilmu pengobatan. Banyak omong kosong. Pergi sana. Sudah mau mati aja. Usia segini, jangan macam-macam lagi. Berkat hadiah dari sistem, aku pakai ginseng abadi. Ditambah 30% ilmu pengobatan. Seharusnya cukup untuk menyembuhkan kakek ini. Kalau bukan karena ingin membuat wanita bodoh ini. Benar-benar putus asa dengan Ye Chen. Mana mungkin aku repot-repot begini. Kekek. Kamu tidak mau bekerja sama denganku? Tidak apa-apa, tunggu saja kamu mati. Aku akan mengambil semua hartamu dan cucu kesayanganmu. Aku juga akan bawa pergi. Aku baru saja nonton drama pendek. Judulnya, Menikah Cepat dengan Keluarga Kaya, 9 bayi sekaligus. Aku penasaran. Seperti apa ya cucu kesayanganmu kalau punya 9 bayi sekaligus? Yang Tian, kamu ngomong apa sih? Camo. Lihatlah cucu kesayanganmu ini, sangat bersemangat, pasti bisa punya 9 bayi. Tidak masalah. Ah, kakek. Kamu ngapain sama kakekku? Biar dia pingsan, biar aku mudah menusuk jarum. Kalau tidak, lihat saja dia seperti ini, mana mungkin mau bekerja sama denganku. 10 jarum dewa, bukan cuma kamu yang bisa. 10 jarum dewa. Bangun. Jarum pertama di tengah bibir, kedua di jempol, ketiga di kaki, keempat di paha. Jarum kelima di pergelangan kaki, keenam di leher. Jarum ketujuh di pipi, kedelapan di dagu, kesembilan di telapak tangan, ke-10 di dahi. Kamu benar-benar bisa. Tidak. Kekuatanmu paling cuma 30% dariku. Aku saja tidak bisa menyembuhkannya, mana mungkin kamu bisa. Shankian lupa. Aku punya ginseng abadi, kamu tidak punya. Langit dan bumi, semua ada ginseng abadi, menghilangkan api tanpa akar. Mengobati kegelisahan, pergi. Kekek? Kamu yang menyembuhkanku. Mana mungkin, aku saja tidak bisa. Mana mungkin kamu bisa menyembuhkannya, kamu. Apakah kamu juga punya sistem? Apakah kamu juga orang terpilih? Sistem APA? Orang terpilih APA? Ayah. Apa yang kamu omongin? Aku tidak ngerti. Siapa yang tahu apa yang dia omongin? Mungkin otaknya bermasalah. Kamu yang tidak waras. Sudah. Masalah selesai, aku pergi. 3, 2, Tunggu. berhasil. Ye Chen, wah Ye Chen, wanita kamu. Hari ini mungkin tidak ada. Nona Su, masih ada apa lagi? Yang Tian, kamu hari ini kenapa sih? Tiba-tiba bisa pengobatan, tiba-tiba bersikap seperti ini padaku. Apakah aku bisa pengobatan? Perlu melapor padamu? Soal sikap apa? Tidak seperti anjing peliharaan. Menjilat kamu. Apa maksudmu menjelatku? Jangan bicara kasar seperti itu. Aku hanya sadar, aku adalah anak keluarga kaya yang kekayaan melimpah. Wanita apa yang tidak bisa kudapatkan? Apa artinya menjadi anjing peliharaanmu? Maaf. Aku tidak tertarik padamu lagi. Masih ada apa? Kalau tidak ada, aku pergi dulu. Hei, Yang Tian, aku tahu kamu masih menyukaiku. Kamu bicara seperti ini hanya untuk menarik perhatianku saja. Lihat, mengingat kamu telah menyelamatkan kakekku, aku bisa setuju untuk makan malam bersamamu. Kamu pikir aku orang yang sangat hina? Aku bilang, tidak tertarik padamu, cari saja Ye Chen, si ahli pengobatanmu. Ye Chen itu bajingan. Aku sudah lama melihat wajah aslinya. Selamat, Tuan Rumah telah mengubah alur cerita Ye Chen, si ahli pengobatan. Hadiah daya tarik 1, segera diberikan. Berhasil, Ye Chen, kamu dan wanita kamu. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Aku tidak percaya.
bersama dengan si cantik nomor 1 di Jiangcheng, berdua di satu ruangan. Kamu sama sekali tidak merasa apa-apa? Kamu ngapain? Selama ini dengar orang bilang anak keluarga kaya yang jagoan pesta minuman keras. Sudah melihat banyak wanita, tapi lihat reaksimu, tidak seperti itu. Yang melihat banyak wanita itu. Yang Tian yang mau mati, bukan aku. Yang Tian yang datang dari dunia lain ini. Tidak bisa, susah payah baru bisa mengatasi satu ahli pengobatan. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan orang-orang tim protagonis ini. Ada hubungan apapun. Sekarang aku melihatmu cukup baik, menikahimu juga tidak apa-apa. Kamu bilang, kamu sepadan denganku, tampan juga. Bisa pengobatan, pasti tubuhmu juga sangat baik. Bukankah kamu selalu ingin memilikiku? Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Kita? Apakah ini tidak baik? Ah, tenang saja, kamarku kedap suara. Tidak ada yang berani masuk ke kamarku sembarangan. Tidak bisa lagi, aku tidak tahan. Anak. Ayah, Adik, kenapa kalian datang? Ah anakku, aku setiap hari khawatir padamu, menjadi penjilat. Hei, tidak menyangka, kalian sudah sampai ke tahap ini. Ini. Ayah tidak sebaik kamu. Kakak, kamu sebelumnya selalu bilang padaku, kamu benci yang Tian, ternyata kamu membohongku. Sekarang, apakah aku harus memanggilmu kakak ipar? Shujero, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini? sistem, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan hadiah tadi? Benar, penambahan daya tarik akan membuat semua lawan jenis meningkatkan rasa suka mereka padamu berkali-kali lipat. Sujaro bisa seperti ini padamu, menandakan rasa sukanya padamu sudah melampaui hubungan teman. Bisakah fungsi ini dimatikan? Mendeteksi keinginan tuan rumah, fungsi daya tarik telah dikurangi. Sekarang hanya membuat lawan jenis lebih ramah padamu. Anak ini, mulutnya bilang benci padaku, tidak menyangka begitu cepat. Sudah menyukaiku, aku memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Kakak, sekarang apakah aku bisa memanggilmu kakak ipar? Sudah Xiao, jangan bercanda. Xiao. Dia, Su Xiao. Aku ingat dia adalah pemilik sistem Raja Dewa. Cuking adalah takdirnya, Cuking turun gunung dan bertemu dengannya. Wanita pertama yang dia temui adalah dia, akhirnya mereka pun bersama-sama. Kalau bukan karena Sujaro menyebut namanya. Aku hampir lupa, Su Xiao adalah adiknya. Sial, kekuatan Cuking tidak ada tandingannya di dunia ini. Jika sekarang aku bertengkar dengannya, aku pasti mati. Katakan, kenapa kamu berpraktik tanpa izin? Berapa banyak orang yang kamu sakiti? Aku sarankan kalian berdua bersikap lebih sopan. Kalau tidak, konsekuensinya mungkin tidak bisa kalian tanggung. Kamu kan cuma penipu praktik medis. Sok apa sih? Kalian berdua tidak suka padaku, aku juga tidak suka pada kalian. Tapi sebentar lagi kalian akan berlutut dan meminta maaf padaku. Apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu tidak sekarang di mana? Jujur mengaku kejahatanmu dan terima hukuman hukum. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Hukum. Saya beritahu kalian, hukum itu ada untuk melindungi orang biasa seperti kalian. Saya berbeda. Saya adalah dokter ajaib. Saya adalah orang pilihan langit. Saya tidak punya sertifikat, tapi saya bisa mengobati orang-orang itu. Itu kehormatan bagi mereka. Mereka harus berterima kasih pada saya, terlalu sombong. Hari ini saya harus menghukummu. Sebelum bertindak, pikirkan baik-baik orang di depanmu ini. Apakah kalian berani melawannya? Kamu siapa? Kamu tahu tidak ini di mana? Kamu sedang melanggar hukum. Kamu tahu tidak? Humph. Oh, Anda. Maaf, bawahan ini tidak mengenal Anda. Maaf. Saya minta maaf pada Anda. Humph. Buka borgolnya. Ya. Saya sudah bilang tadi, saya orang yang tidak bisa kamu ganggu. Tuan, apa yang salah dari kami? Kami semua melakukan sesuai aturan. Dia adalah murid teman lama guru saya. Dengan kalian semut kecil ini, berani mengganggunya? Hah, melanggar hukum, berpraktik tanpa izin, kami menangkapnya. Apa salahnya? Belum mengerti?
Posisi kita, satu di langit, satu di bumi. Saudara ini, pasti bukan orang biasa. Pasti juga orang pilihan langit, ya? Anda pasti orang yang dikirim guru untuk menyelamatkan saya, ya? Halo, nama saya Yichen. Chu Ching. Saudara, kenapa kamu ditangkap mereka? Ini, kalau saya tidak salah ingat, guru kamu adalah dokter ajaib nomor 1 di Qianguo. Bagaimana mungkin kamu ditangkap karena praktik tanpa izin? ITU. Itu semua karena seekor bajingan. Jadi, kamu seorang dokter ajaib, hampir masuk penjara karena anak orang kaya. Hampir masuk penjara. Itu semua karena mulut anak itu terlalu pandai bicara. Saya. Shu, sejak Hassel, saya tidak pernah mengalami ini. Sudah, jangan bicara lagi, dendam ini. Saya pasti akan membalasnya. Sungguh. Guru kamu dan guru saya adalah teman lama, mengganggu kamu berarti mengganggu saya. Dengan itu saja, dia tidak pantas hidup di dunia ini. Baik. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Bagaimana kalau kita urus dulu sertifikat praktik medis? Baik. Hahaha, ayah, bukankah saya sudah menjelaskan semuanya? Ini cuma kecelakaan. Ya, kecelakaan. Aku ngerti. NAK, waktu kamu lahir dulu. Itu cuma kecelakaan antara aku dan ibumu, haha. Ayah, gimana kamu bisa sampai di sini? Hei, aku dengar kamu dibully di keluarga Su. Jadi aku buru-buru datang ke sini. Tapi nggak nyangka, kamu hebat banget, nak, hahaha. Nak, karena kamu nggak apa-apa besok. Ada acara pameran investasi, mau ikut nggak? Besok, semua orang penting di Jiangqing bakal datang. Dan yang paling penting, koki legendaris nasional. Shenqi juga bakal hadir. Shenqi, dia? Gimana, NAK? Kamu kenal Shenqi? Wah, bagus banget. Aku kasih tahu ya, Shenqi sekarang di kalangan elit. Jiangqing sangat dihargai. Sangat populer. Kenal? Aku sangat kenal. Nak, kamu kenapa? Ayah, tenang, aku akan pergi. Aku akan pergi dan lihat seberapa hebat koki legendaris ini. Kakak ipar, aku juga mau makan masakan koki legendaris. Besok kamu bisa ajak aku nggak? Xiao, jangan bikin yang susah. Kalau aku nggak salah ingat, Su Xiao sekarang mungkin sudah berinteraksi dengan Chuking yang baru turun gunung. Mungkin, ini kesempatan buat mereka saling jegal. Bagus. Kalau gitu, besok aku jemput kamu lebih awal. Beneran? Kakak ipar memang baik sama aku, selalu repot. Ternyata, dia masih punya perasaan sama aku. Besok gimana caranya bikin Dewa Perang dan koki legendaris ini bertarung ya? Itu kan anak sulung keluarga Yang, dia juga datang hari ini. Masa ya nggak? Pasti karena hari ini koki legendaris tampil, ternyata kamu. Koki legendaris yang cuma cari muka, Shenqi. Kakak ipar, kamu ngapain? Ini baru appetizer. Makanan enaknya masih banyak, sabar dong. Beneran? Ngapain aku bohong? Shenqi, secara tidak sengaja mendapatkan sistem koki legendaris. Tapi nggak pakai cara yang benar, dia paksa kontrol. Hampir semua orang penting di Jiangqing, bikin mereka ketagihan. Masakannya. Acara pameran investasi ini adalah langkah pertama rencanamu. Astaga, aku belum pernah makan sesuatu seenak ini. Memang pantas disebut koki legendaris, nggak salah. Iya, gimana kalau nanti aku gak bisa makan ini lagi? Kayaknya aku bakal jadi gila deh. Santai aja, sekarang giliranku. Kamu gak akan semudah itu. Dengan si cewek ini di sini, hari ini aku gak mungkin kenapa-napa. Masakanmu ini, mateng nggak? Masakanmu ini mateng apa enggak? Aku ini master chef, khusus masak. Masakanku gak mateng? Aku tanya kamu. Masakan ini, mateng apa enggak?
Kamu cari gara-gara ya? Mau makan atau enggak? Kalau masakanmu gak ada masalah, pasti aku makan. Tapi kalau ada masalah gimana? Kalau ada masalah, aku makan piringnya. Puas? Oke, kamu yang bilang. Kamu buang masakanku? Maksudmu apa? Carry gara-gara. Siang master yang ini gimana sih? Kok tiba-tiba cari? Masalah sama Master Chef Shen? Aku dengar siang Tian ini. Emang dasarnya tukang dendam. Mungkin dia pikir Master Chef Shen merebut perhatian darinya. Masakan Zhenci ini. Emang ada masalah? Gak mungkin, masakanku disukai semua orang. Bisa ada masalah apa? Masalahnya justru karena disukai semua orang. Maksudmu apa? Lihat, ada masalah apa? Kucing aja makan gak apa-apa. Masih mau ngomong apa? Aku kasih tahu. Kalau hari ini kamu gak jelasin, mulai dari sekarang, semua orang di Jiangcheng jangan harap bisa makan masakanku lagi. APA? Jangan dong. Kalau gak bisa makan masakan Master Chef, mending aku mati aja. Yang Tian, kamu harus kasih penjelasan ke Master Chef. Bener, harus kasih penjelasan ke Master Chef. Penjelasan. Kalian beneran sampai tergila-gila sama makanan ini. Kalian gak mungkin beneran percaya ada yang kemampuan masaknya. Bisa memuaskan semua orang kan? Ayah, mana mungkin ada yang masaknya disukai semua orang? Kekulai. Kecuali dia emang nambahin sesuatu. Masakannya enak cuma karena sistem. Ngomong ginian mana ada yang percaya. Hari ini asal semua orang percaya kalau Shenci. Masakanmu isinya cuma teknologi dan kimia, seumur hidupmu. Kamu gak akan pernah bisa masuk dapur lagi. Kalau gitu tunjukin buktinya. Masakan-masakanku ini. Bisa kamu periksa, atau apa aja, terserah, aku siap. Tanggung jawab. Tapi kalau hari ini masakan ini gak ada masalah, kamu siang master yang di depan semua orang. Minta maaf secara terbuka padaku. Lihat Chef Shen ini, dia sangat percaya diri hari ini. Kurasa tuan muda yang hari ini akan kehilangan muka. Makanan makananku ini. Yang membuat jutaan orang terpesona, semuanya berkat sistem. Menambahkan sesuatu, kalau kamu bisa menemukannya, itu baru aneh. Oh. Kalau begitu, lihat lagi, kucing ini makan. Makanan Shenci, jadi seperti apa? Apa yang terjadi ini? Ini. Kamu bilang makananmu tidak ada masalah, lalu kenapa kucing ini? Setelah makan makananmu, jadi seperti kesurupan. Kalau begitu jelaskan, kenapa kucing ini setelah makan makananmu? Jadi seperti ini. Orang ini tidak mengikuti aturan, aku harus menjelaskan apa? Apa aku harus bilang pada mereka, karena ada sistem yang mendukung. Jadi makanan yang kebuat, akan membuat semua orang ketagihan. Pergi sana, siapa tahu kucing ini sebelumnya makan apa? Sampai jadi seperti ini, kenapa kamu langsung menyalahkanku? Kucing itu jelas baru saja makan. Makanan yang kamu buat, langsung jadi seperti ini, sampai sekarang. Kamu masih berani membantah? Membuat semua orang terpesona dengan makananmu. Membuat semua orang ketagihan dengan makananmu. Aku curiga kamu menambahkan bunga merah besar di masakanmu. APA. Dia menambahkan bunga merah besar di masakannya. Tidak bisa, kalau dia benar-benar menambahkan bunga merah besar. Aku merasa hidupku akan hancur. Aku tidak. Kenapa aku harus menambahkan bunga merah besar? Di makananku. Kalau begitu katakan padaku, bahan-bahan biasa ini. Bagaimana kamu bisa membuatnya disukai semua orang? Apa kamu pikir? Kamu adalah reinkarnasi Dewa Masak. Aku memang reinkarnasi Dewa Masak, kalian semua. Berani meragukanku, tidak bisa, kalau anak ini berhasil mengacau hari ini, mungkin seluruh kalangan atas. Tidak ada yang berani makan masakanku lagi, katakan. Kenapa masakanmu begitu berbeda? Beri aku penjelasan ilmiah. Sudah dia diam, jangan-jangan sudah ketahuan oleh kakak iparku. Tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tidak. Kalau baju dikatakan, jelaskan pada semua orang kenapa. Aku memang reinkarnasi Dewa Masak, aku punya sistem Dewa Masak. Jadi masakan yang kubuat, pasti akan ada efek khusus. Sebenarnya, aku adalah reinkarnasi Kaisar Qin Shi Huang. Beri aku 50. Tunggu aku menemukan makam Kaisar, bangunkan 12 patung emas, bangun kembali kerajaan. Aku pasti akan menemukanmu, angkat kamu sebagai jenderal besarku, bagaimana? Beri aku 50. Apa reinkarnasi Kaisar Qin Shi Huang? Kamu pikir aku bodoh? Kamu baru saja bilang, kamu sendiri adalah Dewa Masak. Kamu pikir aku bodoh? Aku. Ya, aku tadi hampir percaya. Bagaimana mungkin? Di dunia ini, mana ada Dewa Masak yang reinkarnasi? Apalagi sistem? Ini bukan syuting drama pendek. Pasti dia menambahkan sesuatu ke dalam makanan. Halo, kantor pengawas? Ada kasus keracunan massal di sini. Kamu berani melaporkan polisi? Di Hotel Blue Moon. Bukan aku.
Cepat, cepat, hari ini jangan biarkan dia pergi. Yang Tian, ini semua karena kamu memaksaku menguasai dunia kuliner. Sepertinya benar-benar dikendalikan. Shenchi, kamu selesai semua hal ini. Aku pasti akan melaporkannya. Baiklah, tapi kalian tidak punya kesempatan. Tangkap mereka berdua. Kak Ipar, sekarang bagaimana? Aku punya cara, tutup matamu. Kak Ipar, sudah selesai? Aku memang tidak salah ingat, Chuking ini sombong dan egois. Pertama kali bertemu Su Xiao, langsung memberinya mantra pengawasan. Meskipun Su Xiao bisa saja selalu diketahui keberadaannya oleh Chuking, tapi di saat genting juga akan menyelamatkan nyawanya, memberitahu Chuking. Ah, kamu ngapain? Berani mengganggu wanitaku? Berani sekali kamu. Siapa kamu? Ini, pemimpin Istana Dewa. Raja Naga dari dunia dewa. Chuking, Xiao, ada apa ini? Chuching, kenapa kamu datang? Cepat selamatkan kami, orang ini. Orang ini tahu rahasia kita. Mau membunuh kita. Cari mati. Aneh, orang-orang ini dikendalikan olehnya, ternyata bukan melalui benda jahat. Tapi mengandalkan hukum alam, jangan-jangan dia juga anak terpilih. Tidak mungkin, anak terpilih hanya akan ada satu, teman. Dengar aku, dia. Ah, tanganku, tanganku. Selamat Tuan Rumah, melamakan dua masak, hadiah sedang diproses, harap tunggu. Tidak tahu hadiah apalagi kali ini. Kamu berani memotong lenganku? Kamu tahu siapa aku? Aku akan. Bersih. Berani mengganggu wanitaku. Kamu pantas mati. Aku akan membuatmu membayarnya. HMPH. Xiao jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Chuching, oh Chuching. Kamu tidak tahu, orang di depanmu ini sebenarnya adalah bantuan terbesarmu. Makanan yang dia buat bisa membantumu cepat mencapai level yang lebih tinggi. Tapi dengan kejadian hari ini, kamu akan kesulitan. Dan juga, pertemuan kedua, aku melihatmu mematahkan tangan dan kaki orang. Setiap wanita pasti akan takut padamu, Chuking. Kamu tunggu saja, aku akan mengendalikanmu. Matilah, teknik makanan, menghilang. Sial, dia kabur. Selamat, Tuan Rumah, mendapatkan skill, aura penurunan kecerdasan. Di sekitar Tuan Rumah, pemilik sistem lain akan mendapatkan efek penurunan kecerdasan. Wah, kamu pasti Xiao. Adik ipar yang sering dia sebut, ya? Aku adalah kakak ipar Xiao. Dia selalu menyebutmu di depanku, dan setelah bertemu hari ini, ternyata kamu memang luar biasa. Hai. Ah, biasa saja, biasa saja. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya bertemu Chuking sekali. Wah, teman ini tampan sekali. Pasti bukan orang biasa. Kamu harus lebih sering bertemu, sekali kenal, dua kali akrab. Ah? Kakak ipar juga punya poin yang benar. Kalau begitu, aku akan mengantar Xiao pulang dulu. Teman muda, tadi aku lihat kungfumu sangat hebat. Sudah mencapai level apa? Hal seperti ini tidak ada hubungannya dengan kalian yang seperti semut. Kamu tidak perlu tahu banyak. Xiao. Ayo kita pergi. Kamu pergi dulu dengannya, setidaknya aman. Aku akan mencari cara sendiri untuk pulang. Chuking memang tidak peduli pada orang lain. Bagi dia, orang yang tidak punya nilai manfaat adalah semut. Semua yang melawannya pantas mati. Sial. Sekarang tidak berani melawannya secara terbuka. Bagaimana caranya menghadapinya? Permisi, apakah ini Tuan Muda Yang? Kamu siapa? Tuan Yang, aku Qian Kun. Ini kartu namaku. Qian Kun. Akhirnya kamu datang juga. Buka pakaian mereka, tinggalkan celana dalam saja,
tidak boleh ada yang tersisa. Dulu kamu seperti ini. Perlahan-lahan mendekati semua keluarga besar di Jiangcheng. Lalu menggunakan uang tunai yang dikembalikan sistemmu. Sedikit demi sedikit menggerogoti, kali ini aku takkan membiarkanmu berhasil. Sudah lama kudengar, di Jiangcheng ada bintang baru yang sedang bersinar terang. Hari ini kulihat, reputasinya memang tak berlebihan. Hahaha, pujian yang berlebihan. Aku datang kali ini terutama ingin melihat apakah perusahaan kami bisa bekerja sama dengan keluarga yang tenang saja. Qian Kun ini tidak punya apa-apa selain uang, haha. Banyak sekali, hahaha. Apa yang harus kulakukan dengan si bocah ini? Qian Kun, kamu ingin bekerja sama dengan keluarga yang kami? Kebetulan, baru-baru ini ada proyek yang mungkin membutuhkanmu. Asalkan kita bekerja sama, kamu tidak hanya bisa dapat uang, tapi juga bisa menjalin hubungan dengan keluarga Su di Jiangcheng. Proyek apa? Tuan Muda Yang, katakan saja, selama bisa kulakukan. Pasti akan kukerahkan segenap tenaga. Ayo. Keluarga Su di Jiangcheng, tahukah kamu? Tahu dong, keluarga Su di Jiangcheng dan keluarga yang kalian disebut dua keluarga besar Jiangcheng. Sayangnya, keturunan mereka hanya perempuan. Perempuan yang memimpin, khawatirnya. Keluarga Su akan meresat. Fujiaro memang wanita bodoh. Tapi dalam bisnis, mungkin tidak tahu berapa kali lebih kuat darimu. Pria yang hanya mengandalkan cashback. Sao Erachian. Kamu benar, tapi unta urusan masih lebih besar dari kuda. Tahukah kamu di mana proyek properti terbesar di Jiangcheng sekarang? Maksudmu di keluarga Su? Betul, asalkan bisa dapat proyek ini, kamu di Jiangcheng langsung terkenal dalam satu pertempuran. Tapi, atas dasar apa keluarga Su memberi proyek ini padaku? Inilah rahasia yang ingin kusampaikan. Kakek Su ini baru sembuh dari sakit berat, tidak nafsu makan. Nona besar keluarga Su sangat baik hati pada kakek. Kudengar ada seorang dewa masak yang masakannya disukai semua orang. Asal kamu bisa undang dewa masak datang masak untuk kakek Su, Nona besar keluarga Su mungkin senang. Langsung kasih proyeknya padamu. Kenapa kamu tidak pergi, malah memberitahuku? Aku ada konflik dengan dewa masak ini. Kalau aku yang bicara, pasti dia tidak mau peduli. Jadi harus kamu yang pergi. Asal proyek berhasil, kita bagi 5-5. Baik, tidak boleh ditunda, ayo pergi. Baik. Bodoh, masih bagi 5-5. Setelah berhasil, langsung kusandung kamu. Selanjutnya lihat kalian berempat. Saling menyerahkan seperti anjing menggigit anjing. Yang Shao, kamu bilang si Master Chef buka warung kecil di sini? Tentu saja, kamu ngerti apa? Ini namanya bersembunyi di tengah keramaian. Kamu gak tahu berapa banyak pejabat dan orang penting yang makan di sini. Baiklah, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Yang Tian, kamu bilang kakek sudah makan? Kamu bilang makanan di sana bisa membantu pemulihan setelah sakit. Benarkah? Tentu saja, pasti tidak masalah. Baiklah, aku akan segera menyuruh orang untuk mengaturnya. Baik, pastikan untuk memanggil banyak orang, semakin banyak semakin baik. Baik. Panggil lebih banyak orang, biar 2 orang lainnya bisa dengar kabarnya. Ayo kita pergi. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Yang Shao. Ayo, Qian Shao, kamu. Yang Shao, kamu ngapain? Bukannya aku sudah bilang? Aku punya masalah dengan Master Chef, aku ikut sama kamu. Tentu saja dia tidak boleh mengenaliku. Ayo cepat, aku sudah tidak sabar. Yang Shao, kita sekarang ngapain? Aku lihat dulu, ada pesaing atau tidak. Memang si tokoh utama, kabarnya selalu akurat. Chu Xiong. Yi Xiong. Kamu kenapa juga di sini? Waduh, cewekku bilang kakeknya suka makanan di sini. Makanan yang dibuat bos. Oh, jadi aku datang. Karena dia yang minta, aku tentu mau bantu. Cuma makan doang, gampang, kebetulan banget kan? Cewekku juga bilang, dia mau ngatur makanan untuk kakeknya. Di sini, aku langsung datang. Cewekmu, sama cewekku. Jangan, mereka berdua orang yang sama? Mana mungkin sih? Mau dikasih 10 nyali pun, aku nggak berani. Nggak mungkin aku merebut ceweknya Chu Xiong kan?
Sudah kuduga kamu nggak berani, Ham. Bos, bisa bikin makanan untuk kami? Enggak, 2 hari ini nggak ada makanan, pulang sana. Waduh, bos, bisa nggak dibantu? Kami ada urusan penting, tenang saja. Asal kamu masak untuk kami, bayarannya nggak akan kurang. Nggak ada. 1 juta, beli makananmu. 2 juta, jangan kurang ajar, orang kaya baru. Pergi sana, dia baru saja diputuskan tangannya oleh Cuking. Sekarang mana ada mood buat masak. Kalau bos ini tidak mau, ya sudah. Kita juga tidak bisa memaksanya, kan cuma makan sekali. Kalau tidak bisa, ya tidak usah makan. Tidak makan, kan cuma sekali. Saya ngingetin Kian Kun Cuking. Masa bisa kalah sama sekali makan? Bos, kalau hari ini kamu tidak masak untuk kami. Kamu tahu apa akibatnya? Saya takut kamu tidak bisa menanggungnya. Masak saja harus mengancam orang, moral seperti ini, pantas jadi raja dewa? Cari mati. Sekali makan saja kamu mau berantem, tidak perlu sampai segitunya. Kalau begitu, bagaimana? Lihat saya. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kalau masih tidak bisa, berarti uangnya kurang. Saya tahu, kamu sengaja mengganteng selera kami. Saya tidak akan banyak bicara, harga langsung, 50 juta. Beli sekali makan kamu. 50 juta masih kurang? Jangan terlalu serakah. 1 miliar. 1 miliar untuk sekali makan kamu. Sudah saya bilang, tidak ada yang bisa menahan. Tidak masak. Baik. Kamu paksa saya, ya? Kamu tidak masak. Maka jangan masak selamanya. 3 menit, beli seluruh taman Guangming untuk saya. Kamu sombong, ya? Saya buat kamu tidak punya tempat untuk berjualan. Lihat bagaimana kamu bisa sombong. Penulis ini sebenarnya bagaimana sih? Apakah orang-orang ini benar-benar bukan penjahat? Pak Kian, semuanya sudah selesai. Sekarang seluruh taman adalah milik saya. Saya minta kamu segera pergi dari sini. Kamu pikir kamu bisa mengusir saya? Tempat ini adalah tempat saya sebagai dewa masak. Bagaimana mungkin? Ada apa? Tanah di bawah kakinya adalah miliknya sendiri. Ini tidak mungkin, di bawah dakian. Mana ada tanah pribadi? Memang orang yang punya sistem. Tidak mudah untuk dihadapi. Bicara banyak, tapi tinju adalah yang terbaik. Saya yang akan melakukannya. Lihat apakah dia masih sombong saat dihadapkan pada hidup dan mati. Ya. Ini, bagaimana mungkin? Ya, jangan lanjutkan lagi. Taman ini sudah saya beli, yang kamu rusak sekarang. Nanti saya harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Pergi sana. Kamu si kaya baru, pantas menyuruh-nyuruh saya? Kamu bilang apa? Kamu pikir punya sedikit ilmu bela diri sudah hebat? Kamu ini orang kampungan, otak menciut, badan berotot. Kamu ini sampah, ngomong apa sih, cari mati ya? Oke. Berani-beraninya kamu pukul aku, tunggu saja. Iya, ayo berantem. Ayo berantem. Yah. Kamu? Sadar Chu, kamu kenal dia? Kamu? Dia itu koki yang meracuni yang aku ceritakan. Meracuni ya? Berarti dia musuh bebuyutan aku, sang dokter sakti ini. Saudara Chu, hari ini lihat aku bertarung habis-habisan dengannya, 10 jarum dewa. Pergi. Oke, hari ini kita hitung semua hutang lama dan baru.
Di wilayahku sebagai Dewa Koki, pisau dapurku bukan cuma bisa membunuh babi, tapi juga manusia. Satu juta per orang, bunuh orang-orang bodoh ini. Seru, benar-benar seru. Tunggu. Aku merasa ada kesalahpahaman di antara kita. Kamu potong lenganku, apalagi kesalahpahaman yang bisa ada? Aku merasa ada yang tidak beres. Mari kita duduk dan bicara baik-baik, kehilangan tangan, bagiku. Dan saudaraku Yechen ini. Bukan masalah besar. Benar saudara ini. Tadi aku bicara kasar, sekarang. Kita tidak perlu sampai berantem seperti ini, lebih baik. Kita duduk dan bicara, ini. Tidak boleh, kalau mereka tidak berantem. Usaha aku sia-sia. Sial, tokoh utama memang tokoh utama, di saat seperti ini masih bisa tenang. Tidak boleh, jangan biarkan mereka bicara. Kalau mereka tahu aku yang mengadu domba, aku hancur. Aduh. Siapa? Siapa yang serang aku diam-diam? Siapa? Siapa yang serang diam-diam? Kamu ya anak orang kaya? Omong kosong, aku rasa kamu dan kakak kampungan ini diam-diam pakai ilmu hitam untuk serang diam-diam. Tunggu, dengar aku, si kelompok penipu, bunuh mereka. Aku tidak tahan lagi, kakak, serang mereka. Dikasih muka malah minta muka, mati kau, ah. Aku tebas kalian, ah. Aduh. Bagus. Kalian. Kalau bukan karena kekuatanku berasal dari langit. Takut kena orang biasa, menyebabkan bencana langit, kalian berapa orang? Pastikan darah akan mengotori tempat ini, Yechen, ayo kita pergi, Tunggu aku bangkit kembali, kita akan menyelesaikan semua hutang lama dan baru sekaligus. Ini dosa apa sih? Qian Shao, kamu baik-baik saja? Ini baru permulaan, Qian Kun. Semoga kamu bisa bertahan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sistem cashback anjing peliharaanmu itu tidak akan membuatmu selalu beruntung. Sudahlah, ayo kita pergi, tempat inisial, Qian Shao. Kita mau pergi kemana? Kali ini aku rugi banyak, aku harus cari cara untuk menutupinya. Menutupi. Qian Shao. Kamu beli tanah dan panggil orang, uang sebanyak ini. Bicara begitu santai. Memang Qian Shao. Hahaha, Qian Shao. Uang sebanyak ini mau kamu tutupi gimana? Hahaha. Hal seperti ini tidak bisa sembarangan dibicarakan, tapi kamu cukup tahu sedikit saja, yaitu aku Qian Kun. Kekurangan apa saja, tapi tidak kekurangan uang, aku mau punya berapa uang. Bisa punya berapapun. Qian Shao memang hebat. Hahaha, pura-pura apa sih? Siapa yang tidak tahu, anak ini. Sama sekali tidak punya kemampuan menghasilkan uang, hanya mengandalkan cashback anjing peliharaan. Kalau tidak ada sistem, Qian Kun ini hanya sampah. Sebentar lagi aku akan membuatmu melihat. Bagaimana aku menghabiskan uang, kalau menghabiskan uang saja tidak bisa. Apalagi menghasilkan uang, ayo. Qian Shao. Xiao, hari ini aku sedang senang. Aku akan membuat pengecualian, memenuhi semua keinginanmu, ayo. Kamu pikir aku tidak tahu, kamu bisa dapat cashback anjing peliharaan. Hanya dengan menghabiskan uang untuk si Dewi? Tenang, selanjutnya. Aku akan membuatmu tidak bisa menghabiskan uang sepeser pun. Wah. Enakah orang kaya? Siapa yang bisa melayani mereka? Pasti tidak perlu khawatir sepanjang tahun ini, kamu pasti baru. Dulu Qian Shao ini, sering sekali menghabiskan jutaan untuk wanita yang disukainya. Mungkin hari ini, kita semua beruntung. Qian Shao, hari ini kamu terlalu baik padaku. Ini baru permulaan, hari ini kamu bebas menghabiskan uang. Kalau kamu tidak membiarkan aku menghabiskan uang untukmu, aku yang akan khawatir. Bagi aku yang punya sistem ini, uang ini hanya akan semakin banyak.
Qian Shao, ini bagus tidak? Bagus. Yang ini? Bagus. Ada yang ini juga bagus. Kamu lihat bagus nggak? Aduh, Qian Shao, kamu bantu aku lihat dong. Dua ini mana yang lebih cocok buat aku? Aduh, kamu bantu aku lihat dong. Mana yang lebih bagus? Kamu udah selesai belum? Sampai kapan kamu mau coba-coba? Sebelumnya kamu sabar banget. Kenapa hari ini kamu gini? Xiao, di belakang Qian Shao. Masih banyak tempat yang belum kita kunjungi. Gimana kalau begini? Kamu ambil semua yang tadi kamu lihat dan suka. Bungkus semuanya. Iya, bungkus semuanya. Qian Shao, kamu terlalu baik sama dia ya. Qian Shao. Hari ini udah bikin kamu keluar uang. Gimana bisa bikin kamu keluar uang lagi? Biaya Xiao hari ini aku yang tanggung. Ayo, pakai kartuku. Jangan. Qian Shao, kamu kenapa? Apa karena yang Shao yang keluarin uang buat aku? Kamu cemburu? Tenang aja, hatiku cuma buat kamu. Aku, uangnya udah dia yang habisin. Gimana aku bisa dapat uang kembali dari anjing peliharaan? Qian Shao, tenang aja. Uang segini buat aku nggak ada artinya. Aku memang nggak sekaya kamu, tapi bayar sekali. Masih nggak masalah. Ini semua uangku loh. Qian Shao, teman kamu juga terlalu baik ya. Pertemuan pertama aja udah keluar uang segini. Kalau bukan karena aku malam ini harus live streaming, pasti aku temenin kalian makan. Qian Shao, kamu juga nggak bilang terima kasih sama teman kamu. Hal kecil. Aku malah harus bilang terima kasih sama kamu. Untungnya malam ini Su Xiao masih harus live streaming. Kalau enggak, aku beneran nggak bisa. Qian Shao, berarti kamu anggap aku orang luar dong. Tapi ini cuma masalah uang, nggak usah dipikirin. Qian Kan. Kamu kan bisa dapat uang kembali dari anjing peliharaan? Aku bikin kamu nggak punya kesempatan buat keluarin uang. Gimana kamu bisa punya uang? Qian Kun. Kamu pikir aku nggak mikirin itu? Sayang, kakak akan bikin kamu jadi nomor 1 di seluruh platform. Hahaha. Wah, terima kasih buat kakak nomor 1ku, Qian Shao hari ini. Seluruh jaringan akan menyaksikan malam legendaris kakak nomor 1ku, Qian Shao. Kakak akan kasih kamu tarian, oke? Kasih aku uang kembali 100 kali lipat. Qian Kun, aku nggak akan kasih kamu kesempatan sama sekali. Sekarang, aku ingin tahu apalagi cara kamu untuk mendapatkan uang. Ada apa ini? Aku sudah memberikan hadiah. Kenapa uang balasan belum kembali? Mungkinkah sistemnya rusak? Kenapa? Aku cuma ingin menghabiskan sedikit uang. Kenapa ini begitu sulit? Dan uangku belum kembali, hahaha. Tidur. Siapa itu? Mungkinkah itu Qian Kun yang datang? Tidak mungkin. Su Xiao. Hei. Hei, kamu tahu ini masuk tanpa izin, kan? Yang Tian, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu baru saja membelikannya tas yang tadi. Kenapa malamnya kamu menutup siaran langsungnya? Apa maksudmu? Ini. Itu. Kalau bukan karena temanku yang menemukan bahwa ini perbuatanmu, aku tidak akan tahu bahwa ini ulahmu. Sebenarnya, aku karena... Yang Tian, apa kamu melihat Qian Shao bilang akan memberiku hadiah sampai jadi nomor 1 di platform? Kamu cemburu? Bagaimana mungkin, Xiao? Bagaimana mungkin aku tertarik pada wanita yang Xiao? Aku yakin kamu tidak berani. Tapi... kamu sudah begitu menantangku. Sebagai pria, kalau aku tidak melakukan sesuatu, apakah itu tidak baik? Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu, kalau Qian Shao tahu, dia bisa menghancurkanmu dengan uang. Qian Shao, kamu sebenarnya sudah mengalami krisis ekonomi. Kalau tidak percaya, telepon dia dan minta dia mentransfer uang untukmu.
Baik. Sekarang aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya Qian Shao. Halo Qian Shao, aku sebenarnya ingin siaran langsung. Tapi siaran langsungku ditutup. Bagaimana kalau kamu langsung mentransfer uang untukku? Pergi, aku sedang kesal, pergi. Wanita, cuma wanita yang hanya melihat uang. Uangku belum kembali, kamu masih minta uang dariku? Kamu sengaja membuatku marah, ya? Bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Dia dulu tidak mungkin berteriak padaku, dan dia juga tidak mungkin tidak mentransfer uang untukku. Apakah dia tidak mention take lagi? Mungkin tidak. Mungkin dia hanya tidak tertarik padamu lagi. Yang Tian, bisakah kamu membantuku? Aku mohon bantuanku. Buka blokir siaran langsungku, aku mohon. Sejujurnya, Su Xiao ini memang cantik, tapi terlibat dengannya adalah bencana yang tidak seharusnya. Masalah ini dimulai karena aku, dan aku belum bisa membantu membuka blokir siaran langsungmu. Ada beberapa uang kartu ini, kamu bisa ambil dulu. Sebagai kompensasi untukmu. Ah? Kamu mau apa? Aku tidak suka tidur di rumah orang, bisakah kamu mengantarku pulang? Wah, kamu main trik kecantikan ya? Qian Kun si brengsek itu benar-benar memperlakukan aku seperti ini. Sekarang aku tidak punya orang lain yang bisa kuharap. Dulu aku pikir dengan uang, aku punya segalanya. Tapi aku masih harus hidup dengan melihat wajah orang lain. Kemudian aku baru menyadari. Yang aku butuhkan bukan uang, tapi cinta. Aku tidak merasa aman. Jadi aku hanya bisa menggunakan kesombongan dan uang untuk mengisi hatiku. Saat Chen Kun memarahiku. Aku merasa dunianya runtuh. Yang Tian, aku tahu kamu berbeda dengan Qian Kun. Jadi, bisakah kamu mengantarku pulang? Xiao, sebenarnya ini bukan masalah besar. Ini salahku, uang ini hanya sebagai kompensasi untukmu. Yang Tian, aku tahu kamu berbeda dengan pria lain, aku salah paham padamu. Jadi, bisakah kamu mengantarku pulang? Yang Tian, oh Yang Tian. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Xiao, kita sudah sepakat hanya mengantarmu pulang. Tidak pernah kusangka Qian Kun akan sampai pada titik ini. Harus bergantung pada uang orang lain. Kalau bukan karena uangku belum kembali. Ngapain aku harus mencari Yang Tian? Tidak, apakah ini akan membuatku kehilangan muka? Aku baru saja membual padanya kemarin. Hari ini aku datang lagi. Ah sudahlah, mana ada yang lebih penting dari uang. Nanti kalau aku sudah punya uang dari sistem, aku akan mengembalikan lebih banyak padanya. Yang Shao. Apakah dia tidak ada di rumah? Tidak seharusnya. Yang Tian, kemarin siapa yang bilang cuma mau mengantar pulang, ya? Kamu salah paham, aku yang mau pergi, kamu gak mau biarin aku pergi. Su Xiao, sejak dia jadi wanita aku. Jangan sampai dia jadi alat Qian Kun buat cari uang lagi. Yang Tian, kamu kenapa? Kok tiba-tiba gini? Xiao, pernah nggak kamu mikir buat ganti gaya hidup? Yang Tian, kamu juga kayak lelaki-lelaki itu. Selesai langsung nggak mau kenal lagi, ya? Yang Tian, aku mohon, jangan tinggalin aku. Jangan kejam kayak gini, ya? Aku tahu kamu kayak orang kaya itu, nggak nganggap aku. Tapi aku benar-benar bisa nggak minta apa-apa. Asal kamu bisa terus nemenin aku. Aku sumpah, aku bisa hidup hemat banget. Sangga. Xiao, karena kamu gak pernah dapat pendidikan yang baik. Jadi kamu gak punya pilihan buat hidupmu sendiri. Aku gak mau ninggalin kamu.
Aku cuma mau kamu punya hidup yang lebih baik. Biar kamu bisa punya hidup yang bisa kamu pilih sendiri. Lagi pula, kamu bisa nge-live seumur hidup? Orang-orang yang suka lihat live kamu, beneran suka lihat live kamu. Atau ada maksud lain? Kamu pasti lebih tahu daripada aku, kan? Aku beneran punya hak buat pilih hidupku sendiri? Tentu saja punya. Aku mau kirim kamu kuliah di luar negeri selama 3 tahun, ke universitas terbaik. Asal kamu mau. Di dalam negeri nggak bisa. Kamu cuma bisa ganti lingkungan yang baru. Biar bisa lepas dari kehidupan lama kamu. Oak. Yang Tian, aku setuju. Tapi kamu juga janji, harus datang lihat aku. Oke, aku janji. Kalau gitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Yes. Kian Kun. Su Xiao pergi belajar ke luar negeri. Kamu benar-benar kehilangan Dewi yang kamu puja. Tanpa uang pujaan, aku ingin lihat kamu bisa apa melawanku. 3 tahun cukup untuk menghancurkanmu. Mendeteksi host, berhasil menghalangi sistem berkali-kali. Perkembangan plot protagonis, sekarang memberikan hadiah. Mengembalikan uang pujaan 100 kali lipat. Bukan? Bisakah diganti dengan yang lain? Aku juga tidak kekurangan uang. Jiaro. Aku pasti akan datang ke pesta ulang tahun adikmu. Tenang. Aku akan mempersiapkan dengan baik. Selamat ulang tahun. Raja Dewa Cuking ini pasti akan datang kali ini. Tidak akan membiarkannya begitu mudah pamer lagi. Berani melirik kakak iparmu, kalau bukan karena Cuking ini. Harus menghajar kamu, benar-benar ingin melihatmu setelah ditangkap Cuking. Bagaimana rupanya? Siapa anak ini? Ini adalah pesta ulang tahun putri kedua keluarga Su. Begitu sembrono masuk, benar-benar tidak tahu mati. Aku lihat orang ini, seperti yang dulu. Dokter Ye yang berpraktik tanpa izin. Mungkin ingin memanfaatkan keluarga Su, datang untuk pura-pura sakti. Semua, penipu yang dulu, kalau bukan karena Tuan Yang. Kita semua bahkan akan tertipu, lihat orang ini. Datang ke sini tanpa bertanya-tanya, Tuan Yang ada. Kamu masih berani pura-pura sakti. Ah, Aku belum memikirkan cara menghadapi Cuking ini. Kamu sudah mulai menarik kebencian untukku. Ini hanya hal kecil, benar kan Jiaro? bangsawan sampah ini adalah orang yang menjebak Ye Chen. Sangat jahat. Tidak heran Ye Chen selalu mengingat wanita ini. Kalau begitu, Tuan Yang, bagaimana rencana membongkarku? Raja Dewa ini suka pamer, masih perlu dibongkar? Asal membuatmu malu di depan umum. Kamu sendiri akan merasa hati rusak. Teman, hari ini adalah pesta ulang tahun Xiao. Yang datang semuanya orang berstatus, siapa kamu? Ah, dukun penipu seperti kamu, lebih baik cepat pergi, jangan sampai. Nanti dibongkar Tuan Yang, tidak bisa hidup lagi, HMPH. Aku datang hari ini untuk merayakan ulang tahun Xiao. Tapi identitasku, kalian semua tidak layak tahu. Xiao, siapa orang ini hubungannya denganmu? Bagaimana bisa begitu sombong? Kakak, dia adalah teman baikku. Orang di sekitarku tentu tidak akan seperti orang-orang bangsawan. Katakan teman, sebelum membual, bisakah kencing dulu? Lihat dirimu sendiri, katakan kamu siapa, orang hebat. Siapa yang percaya? Xiao, hari ini sebenarnya aku tidak ingin membuka identitasku. Namun, ada orang yang memandang rendah orang lain, jadi aku akan memberitahu kalian. Akulah pemimpin Istana Raja Dewa, Raja Naga dari dunia dewa. Istana Raja Dewa. Aku dengan pemimpin Istana Raja Dewa, sosok yang misterius. Adalah orang yang paling hebat di dunia ini. Kamu bilang kamu adalah pemimpinnya? Sungguh konyol. Wakil kiri Istana Raja Dewa sekarang berada di kota Jiang. Aku pikir kamu hanya membual, tidak takut bualanmu pecah. Kalian ini benar-benar memberi muka. Terus-menerus mencoba menutupi kegagalannya, tidak bisa. Jangan biarkan dia berhasil pamer. Aku bertahu kalian.
Bahkan wakil kiri yang kalian sebut, Long Tao. Kalau bertemu aku, juga harus berlutut. Oh, masih. Benar-benar mengira dirinya adalah Raja Dewa. HMPH. Segera, kalian yang buta ini akan tahu orang hebat yang kalian sebut. Di hadapanku, betapa rendahnya posisinya. Orang hebat. Lihat, hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka. Tunggu sebentar. Bajadadag Hengel, kita akan menendang pintu masak. Harus menunjukkan sikap yang tegas. Buat Raja Dewa. Pamer sampai puas. Raja Dewa. Gagal pamer. Meskipun dia Raja Dewa, terlalu suka pamer ya. Sepertinya masih ingin mempermalukan kita. Sungguh kecil hati. Maaf ya, Raja Dewa ini, bagaimana kalau kita tutup pintunya, coba lagi, anggap saja latihan. Xiao, dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak bermaksud begitu. Chuking, lebih baik kamu panggil Su Xiao saja. Aku rasa hubungan kita belum sampai seakrab itu. Kenapa? Kenapa semuanya tidak berjalan seperti yang aku rencanakan? Mendeteksi host telah berhasil merusak sistem berkali-kali. Perkembangan alur cerita protagonis sekarang memberikan setengah kekuatan Raja Dewa. Pantasan anak ini suka pamer, tidak takut berlebihan. Baru setengah kekuatan, sudah sekuat ini. Aku bilang, teman, si penipu yang berpraktik tanpa izin itu. Setidaknya itu adalah yang Shao yang membongkarnya, tapi kamu ini terlalu buruk, di mana kamu cari aktor, begitu kooperatif. Hahaha, gimana? Terbongkar, ingin macam-macam dengan putri kedua keluarga Su. Kau cari mati ya? Tenang saja, Yang Shao, aku jamin urusan ini akan kuselesaikan dengan tuntas. Hei, orang-orang. Puang tukang sihir yang gagal ini keluar. Kalian tidak percaya padaku? Baiklah, kalian berani bertaruh denganku? Jika aku benar-benar dewa, kalian semua harus berlutut dan minta maaf. Terutama kamu. Kamu tidak hanya harus minta maaf, tapi juga berlutut. Dan pergi dari sini. Apa yang tidak berani kulakukan? Yang Zhou, kenapa kau menghalangiku? Kenapa kau bertaruh dengannya? Kau butuh dia membuktikan. Kalian butuh dia membuktikan. Atau Xiao, kamu harus membuktikan padanya. Kakak ipar, siapa yang mau melihatnya membuktikan? Hei, Dewa, pikirkan baik-baik. Jika kamu menang, kamu untung, berlutut dan minta maaf. Dia juga harus merangkak keluar dari sini. Jika kami menang, tidak ada apa-apa. Kami hanya menemani kamu bersenang-senang di sini. Jadi, kami tidak bertaruh. HMPH, baiklah. Jika kalian menang, bunga salju Gunung Tian Shan yang berusia 1000 tahun ini akan kuberikan pada kalian. Bunga salju Gunung Tian Shan yang berusia 1000 tahun. Barang yang sangat hebat. Lalu apa? Banyak ya? Saudara, apakah kau tidak tahu ini akara APA? Membawa barang seperti ini untuk menghina kami? Baiklah. Selama kau berani bertaruh, jika kalian menang, aku akan memberimu pesanan ratusan miliar, posisi wakil pelindung kuil dewa. Sekarang aku hidup nyaman, tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak ingin barangmu, jadi aku tetap tidak bertaruh. Kamu, apa yang harus kulakukan agar kau mau bertaruh denganku? Aku sarankan kau lupakan saja niat itu. Aku bilang tidak bertaruh, ya tidak bertaruh. Dewa. Aku sudah mengerti, hari ini kalian semua serangga ini hanya ingin mempermainkanku. Long Tao, Hatter, Atas Parentaku, hari ini tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan membalas dendam atas penghinaan hari ini dengan darahmu. Ya. Aduh, kau yang berlebihan. Apa hubungannya dengan kami? Masih aja bicara tentang pembunuhan. Di mana hukumnya? Xiao, tenang saja hari ini. Aku pasti akan memberimu ulang tahun terbaik. Tapi orang-orang ini semua tidak perlu tinggal. Buang air kecil. Kau yang sudah bosan hidup, berani bertindak di sini. Datang.
Tangkap orang gila ini. Aduh. Pergi. Bagaimana Chuking bisa berubah seperti ini? Apakah mungkin? Dia selalu seperti ini. Hanya saja sebelumnya dia berpura-pura, menutupi sifat aslinya. Anak kecil, makan telapak tanganku. Kekuatan Raja Dewa ini benar-benar berguna. Tapi tidak bisa membiarkannya melukai orang lagi, para tokoh utama ini. Benar-benar mempermainkan nyawa orang. Tapi hanya setengah kekuatanku berani melawanku. Benar-benar mencari mati. Penghinaan hari ini, semua karena kamu. Maka ambil nyawamu untuk membayarnya. Jangan. Chuking, aku tidak peduli apakah kamu Raja Dewa atau siapapun. Aku mohon kamu segera pergi dari pesta ulang tahunku. Ulang tahunku tidak menyambut orang seperti kamu. Orang gila yang seenaknya melukai orang. Xiao, dengarkan penjelasanku, semua ini karena... Kakap. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu, tindakanmu hari ini. Membuatku sangat kecewa. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dulu aku menganggapmu baik. Kamu punya kungfu. Tapi kamu malah mengincar orang yang lebih lemah darimu. Kamu benar-benar sampah. Xiao, aku melakukan semua ini untukmu. Pergi kau. Raja Dewa ini benar-benar hebat. Xiao. Mendeteksi tuan rumah. Berhasil merusak perkembangan alur cerita tokoh utama sistem. Sekarang memberikan hadiah seluruh kekuatan Raja Dewa. Serta peningkatan pesona. Yang Tian, meskipun dia punya banyak masalah dan kekurangan, tapi dia tahu dia tidak bisa mengalahkanmu. Tetap bertarung denganmu untuk mencegah lebih banyak orang terluka olehmu, menurutku. Dia adalah pahlawan sejati, sekarang aku akhirnya mengerti. Xiao, apa dia yang memaksamu? Cepat pergi dari pesta ulang tahunku, sekarang juga. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Baiklah, Xiao, aku pergi. Tapi aku akan kembali. Aku harus buktikan siapa yang pantas kau percaya. Jangan buang waktu, bawa aku berobat sekarang. Oh ayah. Aduh, sakit sekali. Sakit banget. Kamu diam saja ngapain? Coba pijat aku. Teriak-teriak apa? Cuma pijat punggung biasa. Dia terluka saat menghentikan Chuking di pesta itu. Memijatnya seharusnya bukan masalah besar. Aduh. Enak. Naik dikit lagi. Nah gitu. Enak. Ah. Mantap. Kencangan. Bukan, Jiaro. Jiaro. Dengar penjelasanku, ini bukan seperti yang kau kira. Aku tahu semuanya. Waktu Xiao masuk tadi, sudah kulihat. Yang penting kau tidak apa-apa. Dari penampilanmu, kayaknya memang tidak kenapa-apa, Kak. Luka yang Tian memang parah. Iya nih, badanku lebam semua. Mana? Xiao masih di sini, jangan sembarangan. Ada Xiao kenapa? Tadi yang harus dilihat. Dan tidak harus dilihat sudah dilihat, bahkan dipegang. Aku hanya peduli karena kau terluka di pestaku. Bukan seperti yang kau bayangkan. Bukan maksudku begitu. Baiklah, aku percaya. Kak, lihat dia. Kau tidak mau mengatur dia? Perlukah aku mengaturnya? Sepertinya yang perlu diatur itu kamu. Aku benar-benar tidak sengaja. Xiao, aku tahu. Ini semua salah orang ini. Hah? APA? Yechen mulai berulah lagi. Apa?
Ini anakku, sudah koma hampir 5 tahun. Semua dokter ternama sudah kami temui, semuanya angkat tangan. Kamu yang bilang bisa menyembuhkannya, makanya aku berusaha mengeluarkanmu dari penjara. Tenang saja, Tuan Lin. Di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Dokter Ye, lebih baik kita periksa dulu. Beberapa hari lalu, saya sudah mendengar tentang masalah kakek Su. Jika kamu berani menipuku, meskipun aku Lin tidak punya apa-apa. Tapi aku bisa membuatmu masuk. Dan tinggal di sana seumur hidup, tidak masalah. Semua ini gara-gara yang aku. Dan Sujiro, jika mereka berdua. Dulu orang-orang ini memohon padaku untuk berobat. Bagaimana mungkin mereka berani mengancamku? Denyut nadi stabil, tidak sadarkan diri, mungkin ada kerusakan di lintai. Tapi apakah benar sesederhana itu? Yang Tian yang terkutuk. Bahkan membuatku meragukan kemampuanku sendiri. Dokter Ye, bagaimana? Bisakah anakku bangun? Dokter Ye, bagaimana? Bisakah anakku bangun? Kondisi putra Tuan Ling seharusnya. Kamu ini penipu yang berpraktik tanpa izin. Masih berani keluar menipu orang. Paman Lin, kondisi Xiao Yu sudah sangat parah, Anda tidak bisa sembarangan mencari dokter lagi. Orang ini sebelumnya hampir membunuh kakekku. Kalian berdua terus mengoceh, tidak habis-habisnya ya? Aku beritahu kamu, Tuan Lin, memanggilku untuk berobat. Itu urusan keluarga Lin, apa hubungannya dengan kalian berdua? Apa hubungannya dengan kalian berdua? Tuan Lin, penyakitmu ini diobati atau tidak? Jiaro, tenang saja, Dokter Ye adalah orang yang aku selamatkan dari dalam, dia bilang pasti bisa menyembuhkan penyakit Xiao Yu jika dia berani berbohong. Aku pasti akan membuatnya tinggal di sana seumur hidup. Dokter Ye, silakan. Sudah, Tuan Lin, kondisi anakmu sudah aku pahami, aku punya 70% keyakinan untuk menyelamatkannya. Benarkah? Lucu sekali, waktu kamu mengobati kakek Su, kamu juga bilang begitu. Tapi akhirnya bagaimana? Tuan Lin, pergilah padaku, asalkan kamu percaya. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan anakmu. Paman Lin, Jiaro, biarkan Paman Lin mencoba sekali saja. Dokter Ye, silakan. Baik. Tuan Lin, ini adalah rahasia andalanku, 10 jarum dewa. Jika aku menggunakan jarum ini, pasti bisa menyelamatkan anakmu. Aku mendapatkan Paman Lin. Dan kekuatan Raja Dewa. Padahal Lin Yu sudah hancur jiwanya. Hanya tinggal cangkang, tidak mungkin bangun lagi. Ye Chen bersikeras untuk menyelamatkan. Tampaknya dia sudah mengabaikan nyawa orang lain demi sistemnya. Bahkan tubuh terakhir Lin Yu pun ingin dia sakiti. Kamu yakin akupunkturmu bisa menyelamatkan orang? Dokter Ye yang sakti. Bagaimana kalau kita coba metode lain? Beberapa hari yang lalu, ini baru. Baiklah. Ini justru menghemat beberapa masalah untukku. Kalau begitu, aku akan menggunakan rahasia ilmuku yang lain. Telapak tangan yang menembus langit dan tulang juga bisa menyelamatkannya. Perhatikan baik-baik. Orang ini sebenarnya sudah mati, asalkan aku sementara menyelamatkannya. Bahkan hidup sehari, sejam pun sudah dianggap selamat. Nanti aku bisa lebih maju. Dan bisa menghadapi Yang Tian dengan baik. Dokter Ye yang sakti. Teknikmu kok seperti pijat. Apa ada efeknya? Ah, dan juga, Dokter Ye, izin praktikmu. Sudah keluar belum? Teknikmu ini seharusnya disebut perawatan kesehatan, ya? Apakah ini satu sistem? Dokter Ye yang sakti. Kenapa kami tidak pernah dengar tentang teknik pijatmu ini? Apakah kamu mengarangnya di tempat, menipu kami? Jangan biarkan dia membahayakan nyawa orang lain. Xiao Yu, Xiao Yu, Xiao Yu, SIE ini. Kalau aku ada apa-apa, aku akan mengambil nyawamu. Tidak baik, orang setengah-setengah ini benar-benar ingin membahayakan nyawa orang. Tidak menyangka kekuatan Raja Dewa. Ditambah dengan ilmu pengobatan Ye Chen. Mungkin benar-benar bisa menyembuhkan Lin Yu.
Tidak heran Ye Chen tidak punya cara. Dia hanya bisa ilmu pengobatan, tapi tidak bisa ilmu sihir, mana mungkin. Membentuk kembali jiwa Lin Yu. Paman Lin, aku punya cara untuk menyembuhkan Lin Yu. Meskipun aku tidak 100% yakin, tapi ini satu-satunya kesempatan. Ayah, biarkan dia mencoba. Ah. Sudah selesai diobati. Ayah, aku merasa benar-benar sembuh. Terima kasih banyak, Yang Tian. Jiaro, kamu dapat suami yang baik. Ye Chen, kamu berhenti. Aku, Lin, akan menepati janjiku, mulai dari sekarang. Selama keluarga Lin masih ada, jangan berpikir untuk hidup. Keluar dari sana. Seseorang tangkap dia. Bawa masuk, Tuan Lin. Kasih aku kesempatan lagi. Terdeteksi host, berhasil membersihkan sistem protagonis. Sekarang memberikan hadiah, mendapatkan sistem Ye Chen sebagai tabib. Akhirnya selesai satu. Yang Tian Jiaro. Terima kasih banyak, aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Kalian berdua, mau apa, bilang saja. Paman Lin, jangan bilang begitu, Xiao Yu. Bisa sembuh, itu sudah hal terbaik. Sedangkan Yang Tian, aku akan memberinya hadiah. Kenapa kamu tarik aku? Itu Paman Lin, orang terkaya. Kesempatan langka sekali. Sudah, cepat pergi, hari ini kamu sudah bekerja keras. Nanti aku ajak kamu makan enak, sebagai hadiah untukmu. Aku kasih tahu ya, restoran ini susah buat reservasi. Kalau bukan karena kamu, hari ini berjasa, aku tidak akan mengeluarkan uang banyak, ajak kamu makan di sini. Dengar-dengar sejak ada koki baru di sini, rasa makanannya naik drastis. Kamu belum pernah lihat, aku pernah lihat koki ini. Hanya satu tangan, bisa masak makanan enak seperti ini. Benar-benar luar biasa. Deskripsi ini. Jangan-jangan Shenchi. Coba kamu cicipi, enak banget. Ah, oke. Rasanya memang enak, tapi ini jelas-jelas makanan siap saji. Tapi apa? Makanan di meja ini. Kamu habiskan berapa? 10.000, 100.000. 1 juta, aku kasih tahu ya, ini pertama kalinya aku makan. Makanan semahal ini. Meja sampah ini, sampai 1 juta. Lebih jahat dari penipu, pelayan, panggil koki yang masak. Suruh dia keluar. Siapa yang berani bikin masalah di tempatku? Tadi siapa yang bilang? Ulangi sekali lagi. Aku bilang masakanmu ini sampah, hanya ini. Berani jual 1 juta, kamu ini seperti melakukan kejahatan. Kamu. Ini, koki yang hebat itu. Benar-benar dengan satu tangan, bisa masak makanan enak seperti ini. Memang orang hebat. Aku lihat, anak ini mungkin tidak mampu bayar, jadi sengaja cari masalah, mau makan gratis. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Coba tanya semua yang ada di sini. Siapa yang setuju dengan omonganmu? Aku tidak butuh persetujuan. Tapi aku tahu, apa yang kamu lakukan ini, sampah. Aku lihat, kamu sengaja mau bikin masalah, ya? Yang Tian, bagaimana kalau kita lupakan saja? Meskipun masakan ini tidak murah, tapi tidak apa-apa. Hari ini aku akan buat semua orang tahu, kebenaran di balik ini. Bukannya kamu merasa benar, ya? Berani tidak kamu buat masakan yang sama persis di sini? Biar semua orang mencoba. Kalau kamu bisa buat, aku yang kalah. Semua biaya di restoran hari ini, aku yang bayar. Chef, Berterula dengannya. Hari ini aku ingin lihat anak ini. Bisa tidak mengeluarkan uang sebanyak ini, atau dia cuma bohong-bohong saja. Benar juga, Chef Shen. Jangan sampai kamu ditipu oleh anak ini. Baik, bertaruh saja.
Jangan sampai kamu menyesal. Kamu cuma satu orang yang mencoba, tidak bisa dianggap. Semua harus mencoba. Anak baik, tahu aku punya kemampuan dewa masak, masih waspada sama aku. Kalau bukan karena aku punya sistem dewa pengobatan, melihat hal-hal itu, benar-benar tidak bisa menghukummu. Baiklah, Kalau begitu, biarkan mereka mencoba. rasanya memang ada sedikit perubahan. Tapi aku dengar, dulu chef Shen masak. Selalu sendirian, mungkin. Karena kita terlalu banyak, mempengaruhi kemampuan chef. Benar, benar, benar. Untungnya dua orang ini, pelanggan setiaku. Kalau tidak, susah juga untuk menipu. Bagaimana? Sekarang kamu masih ada apa lagi yang mau dikatakan? Yang Qian, bagaimana kalau kita lepaskan saja? Uangnya kita bayar saja. Lebih baik menghindari masalah. Bukan masalah uang. Aku tidak ingin orang yang aku pedulikan ditipu. Tunggu sebentar. Satu menit, aku bisa buat kalian merasakan rasa yang kalian kenal. Berani pakai masakan sayap saji untuk menipu. Dijual mahal lagi. Ternyata kamu cuma penipu. Tidak, jangan, Bagaimana kamu tahu? Suamimu, aku bisa apa saja. Aku mau terima telepon. Hello. Ada apa? Baru-baru ini ada yang namanya investasi Qiankun. Mengumpulkan semua industri keluarga Shen. Keluarga Shen kami mungkin akan bangkrut. Qian Kun. Qian Kun. Aku belum cari kamu, malah kamu yang cari gara-gara. Tapi cashback 100 kali lipat darinya. Seharusnya bisa bantu Jiarokan. Cashback 100x terpicu, 100 juta jadi 10 miliar. 1 miliar ini cuma seperti setetes air di laut. Tenang, ada aku di sini untuk segala hal. Kalian berdua bisa nggak goyang-goyang gitu? Bikin kepalaku pusing seperti kipas angin. Bukannya baru transfer 10 miliar? Ditelan lagi. Nggak tahu kekuatan finansial di balik Qiankun Investment. Seberapa besar sih? Berapapun yang kita investasikan. Dia serap semua. Kali ini kita mungkin benar-benar nggak bisa lewati. Yang Tian, mending kamu tinggalkan keluarga Su saja. Biar nggak ke bawah-bawah. Aku malah takut cashbacknya kebanyakan, langsung dikeluarkan. Bisa bikin efek berantai. Qian Kun ini kok bodoh banget sih. Sembarangan terus, kalau sudah begini, jangan salahkan aku. Su Xiao sudah pergi. Uang yang tersisa pasti nggak banyak. Ajak dia ketemu dulu untuk bicara. Orang di balik Qian Kun Investment ini, aku tahu siapa. Ayo kita temui dia untuk bahas ini. Yang Tian, di balik Qiankun Investment ini, sebenarnya orang penting siapa sih? Orang penting? Menurutku dia cuma orang kaya baru. Yang gak punya otak. Orang yang punya kekuatan finansial sehebat ini. Pasti bukan orang sembarangan. Si bodoh itu terlalu sederhana. Dia lupa satu hal. Punya harta sebanyak itu sendiri sudah sebuah dosa. Masih nggak tahu harus sembunyikan kekayaan. Hahaha. Kamu bilang orang yang gak sederhana itu datang. Hahaha. Yang Tian, kamu hancurkan jalanku untuk tambah uang. Bikin Su Xiao tinggalkan aku. Aku juga akan hancurkan segalanya. Kau pasti pemimpin grup Qiankun kan? Yang ingin kukatakan, tindakan dan operasi Anda sekarang, baik dari segi ekonomi maupun bisnis, sama sekali tidak menguntungkan. Kuharap Anda segera hentikan perilaku ini. Jiaro, nggak perlu ngomong sama si bodoh. Dia nggak ngerti. Sudah mau mati masih pura-pura. Setelah hari ini, aku bisa telan habis keluarga Su. Aku akan membuat keluarga Su bangkrut. Aku akan membuat kalian semua terlantar di jalanan.
Kian Kun, aku beritahu kamu, sebenarnya aku punya cara. Menggunakan uang yang tak ada habisnya untuk menyelesaikan ini. Tapi, aku tidak ingin membantumu. Yang Tian, kenapa dia bilang begitu? Padahal keluarga Su sudah seperti ini. Dia tidak perlu lagi bermusuhan dengan orang ini. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan investasi Kian Kunku. Ini adalah kerajaan bisnis yang kubangun dengan semua uangku. Sudahlah, nasihat baik sulit untuk orang yang sudah ditakdirkan mati. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku beritahu kamu, sekarang kamu telepon siapapun tidak akan berguna. Tidak akan mengubah akhir kalian. Hahaha. Halo, Departemen Pajak? Aku mau melapor. Yang Tian, kamu bercanda ya? Kamu sekarang bercanda apa? Mereka, Kian Kun investasi. Mana mungkin ada masalah pajak? Aku hanya akan menggunakan cara sederhana ini untuk mengalahkannya. Kian Kun ini sejak mendapatkan sistem. Sombong dan tidak pernah membayar pajak. Kerajaan bisnis sehebat apapun juga harus patuh membayar pajak. Aku melaporkan secara resmi, grup Kian Kun. Kian Kun melakukan penggelapan pajak. Sumber dana besar tidak jelas. Apa yang kamu lakukan? Sekarang baru ingat bayar pajak? Sudah terlambat. Apakah kamu Kian Kun? Kamu diduga terlibat dalam beberapa kejahatan ekonomi. Silakan ikut kami, aku belum kalah. Aku bisa bayar pajak, tunggu. Asalkan aku bisa keluar, aku bisa terus punya uang, sayangnya. Kamu tidak punya kesempatan untuk keluar. Mendeteksi host telah berhasil menghapus karakter utama sistem. Memberikan hadiah, mendapatkan sistem pengembalian uang 1000 kali lipat dari Kian Kun. Begitu mudahnya kamu menyelesaikannya. Kerajaan bisnis sebesar ini, begitu mudahnya ya? Ya, perang bisnis tingkat tinggi seringkali sesederhana ini. Dari yang aku tahu tentangnya, dia pasti tidak akan bayar pajak. Jadi, benteng sekuat apapun bisa hancur karena lubang kecil. Ingatlah untuk bayar pajak. Yang Tian, kamu benar-benar hebat, ya? Yang Tian, matilah kamu. Hei. Xiao, kenapa kamu mati-matian melindungi? Orang yang gak pantas mati, aku pantas mati. Aku tidak tahu kenapa kamu pikir aku pantas mati. Apakah karena aku menghalang jalanmu untuk berpura-pura? Atau karena wanita yang kamu sukai dekat denganku? Kamu menghakimi aku layak mati hanya karena hal kecil ini? Kamu benar-benar tidak menghargai nyawa manusia. Tidak. Baik dulu maupun sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Aku tidak tahu sebenarnya apa yang kamu inginkan. Ternyata, Xiao, selama ini kamu memandangku seperti ini. Tidak, ini tidak mungkin. Pasti dia. Pasti dia yang mempengaruhimu, sampai kamu jadi seperti ini. Kalau kamu sudah bukan Xiao yang aku cintai lagi, maka matilah bersama dia. Xiao, hati-hati. Jangan. Tidak kusangka sakitnya seperti ini. Selama aku ada, kamu tidak akan bisa menyakiti siapapun. HMPH, kalau begitu, kamu yang mati dulu. Berhenti, atau kami akan menembak. Kamu licik sekali, sudah menyiapkan jebakan. Kalau bukan karena kamu ingin membunuh, mana mungkin kami bisa menangkapmu. Kalau memang harus mati, mari kita mati bersama. Chu Qing pasti bukan orang seperti itu. Dia pasti tidak ingin mati bersamaku, dia ingin kabur. Kamu, bagaimana kamu tahu? Setiap kali terlihat gagah berani, sebenarnya kamu selalu yang paling pengecut. Jangan kira aku tidak tahu. Setiap kali kamu menimbang-nimbang, merasa bisa berpura-pura sukses. Aku adalah ketua istana Raja Dewa, naga raja dari dunia dewa. Apapun identitasmu, sehebat apapun kungfumu, Selama kamu masih manusia, kamu tidak boleh mengabaikan nyawa orang lain. Selama ini, Istana Raja Dewa sudah melakukan banyak kejahatan. Berapa banyak orang yang sudah kamu bunuh, hanya kamu yang tahu. Sehebat apapun kamu tidak bisa berada di atas hukum. Sudah selesai, bawa dia pergi. aku beritahu kamu, aku akan kembali. Mendeteksi host telah berhasil membersihkan karakter utama sistem. Mengeluarkan hadiah, mendapatkan sistem Raja Dewa Chu Qing. Mendeteksi host telah menyelesaikan tugas. Membersihkan 4 pemilik sistem.
saat ini dapat memilih untuk kembali ke dunia nyata. Mendapatkan semua hadiah yang dimiliki, atau tetap di dunia saat ini. Aku memilih.